Surga yang dulu di sebelah kanan Bapa nggak ada roh. Keluar Jadi- rohnya ke bumi. Jadi begini Bang Zuma ya. Iya. Saya jelaskan ya. Coba dibaca Korintus 15 Bentar dulu ya. abangku, nomor 42 sampai 44. Sabar dulu ya. Di kisah para rasul 1 itu ya di situ dijelaskan bahwa nanti di akhir zaman ketika Tuhan Yesus datang ya seperti dia naik terangkat ke surga itu. Iya, dengan jasad dong, jangan iya. dasar. Jadi itu berbicara dia nanti datang sebagai hakim dan raja untuk membangkitkan orang mati dan menghakimi semua umat manusia ini dengan sesuai dengan perbuatan masing-masing. Itu secara global, oke? Secara Iya. keseluruhan. Kalau secara pribadi, ya itu artinya bisa hanya suaranya yang terdengar seperti yang Kata siapa abangku? fakta yang sudah terjadi dalam ayat Alkitab. Iya, Kan kata begitu. siapa? Ya, Coba. yang telah tertulis dalam ayat Alkitab seperti saya itu. baca dalil. Ketika dia menemui Rasul Paulus ini, itu hanya berupa hanya suara Iya, dan juga berarti nggak ada jasa. cahaya, ya, dan juga cahaya yang mengelilingi yang dirasakan oleh Rasul Paulus di situ. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Pertanyaan Ibrani saya 9, tadi, di mana di 28. dalam ayat Alkitab? Ya, tanggung jawabin, Pak. Pertanggungjawabkan Sesudah narasi itu Yesus bahwa akan Yesus mati 2 kali. Di mana ayatnya? Sampai sekarang saya cari nggak ada. Oke, Belum saya baca temukan. dalil. Saya baca dalil, Bang ya. Makanya jangan cuma modal mulut, pakai otak juga dong sih. Aduh, memang si Zuma yang modal mulut di sini. Si Dengar. Zuma yang modal mulut di sini. Kitab Ya. Korintus, 1 Korintus mengatakan data 15:42-44, demikianlah pula hanya dengan kebangkitan orang mati ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Berapa itu? Ditaburkan kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Kalau tidak ada tubuh rohania, lalu kemudian hanya ada tubuh jasmania atau alamiah, berarti itu mayat. Dan kalau dia hanya roh, tidak ada jasad, itu berarti dia hanya roh. Di situ bukan dikatakan manusia. Yesus naik dengan jasadnya, Bung. Yesus naik dengan jasad. Bang Zuma, bentar dulu Bang Zuma. Kita ganti-gantian lah Jangan ngomongnya. dipotong Jangan terlalu dulu, panjang-panjang banget. ganti-gantian. Saya Ya. belum selesai Iya, juga, kan, Anda jangan- sudah ada masuk. data, masih tampilkan Saya baca data. Anda nggak bawa data apa-apa. Ya. 1 Ya, jadi- Korintus 15:44 bahwa tubuh yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Nah sekarang ketika Yesus itu turun kepada Paulus, ada nggak tubuh alamiahnya? Nggak ada, berarti tubuh alamiah ditinggalkan oleh tubuh rohania. Mati nggak itu? Pertanyaan saya Bang Zuma tadi, ya kalau Bang Zuma mengutip 1 Korintus 15 itu menjelaskan bagaimana ketika Sang Kristus atau Tuhan Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Ya, itu dalil kan? Ini bukan menjelaskan bahwa Yesus mati 2 kali. Jadi Anda ngawur di sini mengutip ayat ini. Ketika Anda sudah jasad keliru. dan ruh terpisah, itu Ya. kategori Ya. mati, Bapak. Kamu sudah keliru. Kamu sudah yang keliru di sini. menolak dalil, Ya. atau jangan-jangan Ya. Bahkan solusinya Anda tadi, atau ya. jangan-jangan Nah, solusinya ini kan. adalah Nah, saudara ini Devi, congor saudara aja. Devi. Kalau Saudara Devi, ketika jasad ditinggal roh, apa namanya saudaraku? Jangan sombong karena title, jangan. Gunakan sekali-sekali otak. Ketika kemudian Yesus meninggalkan jasad, mati dia. Sebagaimana ketika dia meninggalkan jasadnya dengan ruhnya di atas salib, mati juga dia. Itu yang Anda harus pahami. Atau jangan-jangan yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Tuh, saya kasih solusi. Nita kasih baca dalil kepada saudaraku Pendeta Devi. Ibrani 9 nomor 28. Ini kitab saudara kan? Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Kapan itu? Dia menyatakan diri sekali lagi itu kapan? Kapan itu, Bang? Sesudah itu dia akan menyatakan diri sekali lagi. Itu kapan?
Menyatakan diri Luruskan kapan? itu bahasamu itu Zuma ketika Anda mengatakan jasad, ya. Mulai Karena ngaco dia. begini ya, kami itu tidak ngaco. mengenal yang namanya jasad, tetapi ya Gila berarti kalau Anda tidak mengenal jasad, gila berarti yang Anda di itu. bawah Tuhan Yesus itu ketika dia bangkit dari antara orang mati adalah Aduh. tubuh kemuliaan. Sekarang Tubuh kemuliaan begini, ini apa? Saya menawarkan, tubuh kemuliaan ini bukan saya seperti tubuh menawarkan kemuliaan, bukan solusi seperti supaya jasad Anda yang Anda tidak bahas-bahas begini. itu. Saya kemudian Ini mau debat aja ini. Sorry, saya keluar dulu ya. Iya silakan. Kalau Ya memang kalau si Zuma nggak tertib orangnya ini, nggak tertib. Kalau saya bawa dia ngomong data, Iya. saya bawa data. Ibrani Ya. 9:28. Di mana datamu mengatakan bahwa Yesus mati 2 kali? Itu sekarang yang saya tanyakan. Memang bukan tidak dikatakan begitu, tuyul. Sebagaimana makanya, Yesus itu juga tidak pernah makanya dikatakan jaga dia mulutmu, sehakikat dengan Bapa, tapi kau imani seperti itu, ya, tuyul. makanya jaga mulutmu, jangan kau apa itu sekarang saya menafsir tanya ya, samamu. menafsirkan sekarang itu. dengarkan saya, dengarkan ya, saya, saudaraku dengan Depi yang keliru. saya kasihi, Ya, kau sudah dengarkan keliru saya. di sini. Saudaraku Depi, Ya, dengarkan saya, ya. saudaraku Depi. Kamu itu nggak bisa tenangkan mempertanggungjawabkan dirimu. narasi. Tenangkan dirimu, saudaraku Depi. Saya berlandaskan terhadap dalil yang ada di dalam kitab lu. 1 Korintus 15:44. Host, atur aja timernya host. Saya Host, bawa dalil. atur aja timernya. Anda Karena nggak layak kalau nggak diskusi pakai dengan saya, timer sama si saudaraku Zuma, Depi. ya modalnya Depi, congor ilmumu ini. masih minim. Ya, modal congor dia ini. Ilmumu masih janganlah minim. gitu Bang Juma. Ente bukan Ya. kelas saya, abangku. Pakai timer, pakai timer. Ya kalau si Anda Zuma ini kalau nggak bukan pakai kelas saya, timer, Bang. modal congor Bang dia, Juma, modal saya congor. tantang secara offline. Anda bukan kelas saya, oke? Oke, Anda kami bukan kelas tantang saya. secara offline yuk. Kita datang ke Offline, murid-murid saya membuat kamu malu, Ibu. Saya tonton kamu Ya. dibikin malu. Jangan sampai saya Ya. turun lapangan, kalian Apa tutup jawabannya? gereja. Bukan wewenang kami Jangan menjawab sampai itu, saya Bapak. yang turun lapangan. Itu dokter Murid-murid itu yang saya bilang. aja membuat kalian kelabakan antar Dokter kalian itu yang bilang, internal Bang Juma. Kristen. Internal Kristen ngomong terus, dipermalukan udah, ngomong terus. dengan tim Kristen saling cakar-cakaran di depan umat Islam. Jangan sampai saya turun lapangan, tutup gereja. Ibrani 9 nomor 28, saudara. Sesudah itu Yesus akan menyatakan dirinya sekali lagi. Kapan itu? Dia menyatakan diri sekali lagi itu kapan? Nanti di akhir zaman. Lalu yang menyatakan diri kepada Paulus siapa? Selesai kan? Sederhana kok untuk mematahkan argumentasi iman abal-abal orang ini. Bibelmu seberat yang tidak akan pernah bisa kalian hadapi. Bibelmu yang mengatakan, demikian juga Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Yesus akan menyatakan dirinya sekali lagi. Pada saat kapan Yesus menyatakan diri sekali lagi itu kapan? Kapan? Pada saat kapan Yesus menyatakan diri sekali lagi itu kapan? Kapan? Nanti di akhir zaman. Lalu yang menyatakan diri kepada Paulus itu siapa? Saudaraku diajak cerdas, diajak menjadi seorang Kristen yang baik. Jangan gila permanen. Zuma atur aja timernya Zuma. Kalau mau Anda debat, bukan ayo. kelas saya, saudara pendeta. Atur timernya, jangan kelas lu Anda modal itu modal congor. bukan saya. Sebentar, bentar DP. Yang ngasih tema itu pertama kali adalah Bunda Karyana dari pihak Kristen. Dia bilang bahwa Yesus itu lahir 2 kali. Saya mengatakan Kristen cocok yang- karena Yesus mati Ya. 2 kali berdasarkan dalil. Bukan kami. Ngapain kalian tuh kalau udah kalah main nurunin aja gitu loh. Seorang pendeta mengatakan Ya, Yesus memang 2 kau udah kali berapa kali lahir. lari sama saya Zuma? Kau Harus itu udah 2 berapa kali lari mati sama loh. saya? Ya makanya saya nggak. Bentar. Anda diturunin apa turun sendiri? Maaf saudara Berapa Ripi, bulan jangan malam? Ini, ayo kita pakai timer, ayo. jangan Anda Kita emosi sama, ayo. bangku. Boleh Anda 1 yang menit abu 1 tadi menit Pak boleh. Pendeta. 1 menit. Pakai timer 1 kita, menit. jangan modal congor gitu. Iya boleh. 1 menit 1 menit. Boleh. Ya. Boleh Bang, boleh. Tapi jangan emosi Bang ya. Santai aja kita. Santai kita. Ya Anda santai. bukan mau- Kalau saya biasanya santai. Cuma si Zuma Iya. aja yang sering ribut gitu. Oh enggak, insya Allah enggak. Heeh. Insya Allah Bang enggak. Ya. Anda aja yang kesurupan kuliah dari tadi.
Oke, silakan angkat tema yang paling Anda kuasai. Dan saya berharap Anda bisa mematahkan argumentasi saya. Anda boleh bertanya tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang apapun itu. Tapi ingat, ketika Anda bertanya tentang agama saya berharap Anda punya kapasitas berupa tempat di dalam diri Anda untuk menampung jawaban saya. Karena saya jawabannya pasti berat untuk Anda pahami. Karena Zuma, mau berapapun pertanyaanmu pasti ku jawab itu. Nggak usah iya, Anda jawab ragukan tapi pakai itu, ya. lubang pantat. Sama aja, udah Bang. berapa kali kita diskusi, kamu yang selalu lari. Kalau Bahkan nanti saya moderatormu bertanya menurunkan tapi saya Anda gitu. cuma apa gunanya? Apa gunanya, Bang? Apa gunanya? Ya. Apa gunanya kalau Anda cuma modal jawab doang tapi nggak nyambung? Apa gunanya? Kucingku kalau kutanya, kucing. Itu menurut pandanganmu nggak nyambung karena kau nggak ngerti karena Kucing kamu itu juga nggak ngerti begitu. firman Tuhan, makanya kau bilang Udah, kita semua nggak yang saya perlu sampaikan itu serang-serangan adalah pribadi, Abang. nggak benar Abang. gitu. Kita Ya? nggak perlu serang pribadi. Sekarang kita buktikan. Silakan Iya. angkat tema yang Anda kuasai. Satu menit, Iya, silakan. Iya, temanya ketika Anda berkata tadi bahwa Yesus mati 2 kali, ya, Iya. artinya kamu harus ya mempertanggungjawabkan narasimu. Di mana ayatnya Yesus mati 2 kali? Itu pertanyaan saya. Saudaraku, saudara, tidak ada dikatakan Yesus mati 2 kali. Tak ada Kenapa Anda dalil. bilang tadi? Itu pernyataan saya tanpa dalil. Tapi Itu. saya dengar. Tuh mulai kan kayak perempuan dia kan. Tapi dengarkan saya. Saya berlandaskan terhadap dalil di dalam kitab saudara yang menarasikan tentang kebangkitan 1 Korintus 15 yang saya ucapkan tadi, data 42 sampai 44. Oke? Itu dasar saya mengatakan itu. Udah. Nah, Saya tanggapi, sekarang dasar saya Kisah Para Rasul 1:11. Yesus naik dengan jasadnya. Sebagaimana engkau melihat Yesus terangkat dengan jasadnya, begitu juga dia akan datang kedua kalinya. Iya kan ya? Lalu kemudian di dalam kitab saudara sendiri dikatakan begini, Saudara Devi, Pendeta Devi. Dikatakan bahwa Yesus itu dimanapun dia tetap manusia kan? Ketika dia datang sebagai manusia. Ketika dia terangkat ke langit, dia terangkat sebagai manusia. Selayaknya manusia, ketika dia turun ke bumi tanpa jasad, itu apa namanya, Bang? Oh, tanpa jasad, di mana jasad? Nggak ada kata jasad di situ, Bang. Nggak ada kata jasad di situ. Ya. Ya Tuhan Gimana orang itu, ini ya? ya Tuhan Gimana Yesus orang ini? itu. Hei. Ya bentar Hei. dulu. Ya sabar Hei. dulu Bang Zuma. Bang Zuma Kutanya sabar dulu samamu, Ya, saudaraku dengarkan Devi. dulu. Ini Yang kan dia mau dengar. datang kepada Ketika Paulus Anda itu berbicara lengkap tadi saya daging tidak tidak? potong. Ketika saya berbicara, ya Kamu Anda potong. potong. Oh, Kamu potong saya. pun Saya bisa belum selesai bisa kau gitu potong. juga. Sekarang Ya. saya katakan kepadamu, saudaraku Devi yang kusayangi. Dengarkan saya. Ketika ada sosok yang datang kepada Paulus mengaku akulah Kristus yang gawani. Ya, pertanyaan saya. Saya Ada daging nggak di tawarkan situ? kamu Zuma. Ada daging nggak di situ, saudara Devi? Naik ke room saya. Kalau di sini Ada daging nggak di Kalau situ? di sini saya di mute saudaraku terus. Datang Devi? ke room saya kalau Anda berani. Ayo kita. Sekarang giliran Anda bertanya, Di sini, menjawab karena di sini pertanyaan saya di mute terus, ya. Ketika Paulus mengaku dalam karangannya bertemu sosok Kristus, ada nggak daging yang nggak datang ada kepadanya? ilmumu Silakan. Zuma, ya. Kamu jadi abu kalau di hadapan saya. Kau jadi abu. Itu jangan Kan mau itu. gantian. Itu Pak pertanyaan Pendeta. saya, silakan. Iya, Silakan. ketika saya ngomong dipotong si Zuma, gimana itu? Ya. Ketika Paulus pendiri agama Kristen ini mengaku bertemu Yesus, pertanyaan Inilah saya, trik kalian, ya, apakah di situ ada daging? Jok, Silakan. jawab. kalau udah terpojok main kick gitu, kan begitu. Main mute. Silakan, Pak Pendeta Devi, silakan. Nah, oke. Begini, ya. 1 Korintus pasal 15 yang dibahas oleh si Zuma tadi di ayat 44 sampai dengan 50 itu menjelaskan ya bagaimana ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Bukan menjelaskan bagaimana Yesus mati 2 kali. Ya, makanya ketika si Zuma mengutip ayat itu, dia sudah keliru di situ. Ya, dia sudah keliru mengutip ayat itu. Ya. Benar, Tuhan Yesus nanti datang di akhir zaman, ya. Pertanyaan saya. Kan pertanyaan saya ini saya belum panjang lebar Anda ngomong tadi saya nggak potong. Pertanyaan saya, apakah ketika sekarang Paulus saya yang bertanya sama kamu pertanggungjawabkan Pertanyaan saya, ketika Paulus mengaku bertemu Yesus, apakah di situ ada jasadnya Yesus?
Ada tubuhnya. Kalau udah kalah guru mereka Ada ini dagingnya. main kick terus, main kick Itu terus. pertanyaan saya. Ya, main kick Begitu terus. sombongnya saudara ini. Kita adu argumen kalau mau, jangan main kick gitu. Iya enggak, pertanyaan saya abangku. Ya. Abangku pendeta Depi Adu yang argumen kusayang. kalau mau, jangan main kick. Pertanyaan saya, abangku pendeta yang saya sayang. Pertanyaan saya apa? Apakah ketika Paulus mengaku bertemu Yesus, di situ Yesus lengkap dengan jasad, lengkap dengan daging? Ya atau tidak? Jawab. Silakan jawab pertanyaan pendeta. 1 menit, silakan. Itu ada waktunya 1 menit. Ya, baik. Ya, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Rasul Paulus, ya, Yesus tidak membawa tubuh kemuliaannya. Nah, Itu hanya berupa itu sudah hanya bukti itu. berupa itu hanya berupa suara disertai dengan mujizat yang terjadi pada saat itu. Apa mujizatnya? Artinya ada terang cahaya yang mengelilingi Rasul Paulus, dan sehingga Rasul Paulus di situ mengalami kebutaan ya selama 3 hari 3 malam. bukan itu Jadi yang kalau ditanya. Tuhan Yesus nanti, sabar dulu Zuma. Nanti Ada kalau Tuhan jasadnya Yesus enggak? Pak Pendeta, ada jasadnya enggak? Dia udah jawab nggak ada. Enggak ada. di Nggak mute ada lagi, jasadnya. aduh, memang kalian nggak adil di sini ya. Kalian nggak Nggak ada adil jasadnya. ya. Kalau host itu pakai Sekarang otak lah, host pertanyaan itu lah, saya. jangan main Ketika Yesus datang ke bumi tanpa jasad, jasadnya yang ada di surga berdasarkan Markus 16. Kenapa Markus kalian takut banget kalau Itu kita bernarasi kok bunyi-bunyi terus. Berdasarkan Markus 14 nomor 62, pertanyaan saya, Yesus yang adalah manusia yang duduk di sebelah kanan Bapa, ketika rohnya turun ke bumi, jasadnya di atas tanpa roh kau main itu nge-kick mati terus nggak? ini? Mati nggak? Mati nggak bang? Aduh, Mati ya nggak? Zuma, jasad itu jangan di mute ya. Biar saya jelaskan ya. Jasad sama si Zuma, karena si Zuma ini ya sudah gagal paham memahami apa namanya jasad. Iya udah daging. Kalau sudah kau nggak mengerti jasad daging. sudah salah paham memahami yang namanya jasad ya. Daging, nggak usah. Itu adalah ya. Nggak usah jasad, daging, itu daging. adalah Jasad nggak usah, si Zuma daging. ini. Daging. Si Zuma inilah kalau udah Daging, Bang, kalah mau daging. ngekit terus. Saya meluruskan Ya. daging bang, nggak usah ribut dengan jasad. Daging. Iya, Anda ya jasad itu Daging, Anda sudah daging. salah paham di situ. Iya salah. Ya. Jangan pakai jasad. Sabar Daging, dulu ya. Daging. Ya, baca Daging. ya Zuma ya di 1 Korintus 15 ayat 50 Belum ada ya, berkorintus yang dia. Anda sudah kutip tadi, baca baik-baik itu Zuma. Oke ya. Baca baik-baik ayat itu di ayat 50-nya ya, apa kata firman Tuhan di situ? Bentar ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-50 ya. Ini Anda sudah gagal paham di sini memahami ayat itu, ya. Nah. Ya, Apa? saudara-saudara, ya ini ya, 1 Korintus 15 ayat 50 yang Anda kutip tadi ayat 44-nya kan. Ah, saya jelaskan sama Anda. Makanya untuk mengutip kata jasad ini itu nggak benar, nggak bisa kami terima itu. Ya. Bahlul, Sabar saya dulu, sudah sabar. bilang jangan Sabar dulu jasad, Zuma. daging aja tuyul. Ya, dengarkan dulu Zuma. Bahlul Jangan ya ngerocos minta dulu. ampun, saudaraku ini. Jangan Nggak usah ngerocos bahas dulu. jasad, Ya. tuyul. Biar saya Daging. injili kau di sini, Zuma. Yohanes 1:14 firman itu menjadi daging. Zuma, Lalu biar saya injili kau di sini, biar Anda Yesus ngerti firman mati. Tuhan, Zuma. Ketika Yesus mati, saudaraku Depi, Aduh, itu si Zuma jelas ini. dagingnya ditinggalkan oleh roh, matilah Yesus. Sekarang Markus 14:62, Yesus duduk Dengarkan dulu Zuma penjelasan. Dengar. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa sebagai anak manusia. Inilah Ketika manusia yang ada ini turun rohnya ke bumi, jasadnya mati nggak? Itu pertanyaan saya. Zuma, dengarkan penjelasan.
Bahlul. Dengarkan penjelasan semua kalau Anda mau. pendeta loh, Anda Ini lulusan ya. teologi. Ini diselesaikan apa gimana Bang Jima? Ya, Diselesaikan. kayak udah anjing turun apa ke ini? Host ini, baik. nggak kita terus. Anjing. Ya, Emosi dia nyebut kita anjing, melanggar undang-undang lagi tuh. Nggak boleh menyebut anjing. Silakan Bang Lubis. Bang Lubis Matius yang 5 nomor 7, jangan kau memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Itu nasihat Yesus kepada orang Yahudi. 2 Petrus 2 nomor 19, 20, 21, entah siapa yang disebut anjing dan babi di situ. Jadi jangan melontarkan hal-hal yang justru akan menampar diri Anda sendiri, Bang. Jangan emosi. Kenapa saya katakan jangan emosi, dan apa yang dinarasikan oleh Ibu siapa namanya tadi? Ibu Karyana. Itu sebenarnya berdalil. Nih tak kasih dalilnya. Dengarkan. Yohanes 3 nomor 6 nomor 7. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Tuh, kamu harus dilahirkan kembali. Kristen aja lahir 2 kali kok. Berdasarkan dalil ini, pengikut Yesus aja lahir 2 kali. Kemudian Yohanes 3 nomor 7. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Itu 2 kali lahir. 1 Yohanes 5 nomor 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Theos, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkannya mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Tuh 2 kali. Jadi sudah betul itu, udah benar. Apa yang dilahirkan daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan roh ya adalah roh. Roh di situ apa? Theos. Apa yang dilahirkan Theos adalah Theos. Jadi apa yang dilahirkan oleh Theos? Ya Theos itu ya Theos. Nah, siapa aja yang disebut Theos? Ya anak-anak Theos. Berarti berdasarkan Yohanes 3 nomor 34, ya banyak Theos. Ingat ya, apa yang dilahirkan oleh Theos adalah Theos. Apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Ada berapa yang dilahirkan oleh roh, oleh Theos? Banyak. Aduh, saudara-saudaraku sekalian, saya hanya bernarasi berdasarkan dalil yang tadi 1 Korintus 15, 42, 44. Dan saya hanya bernarasi berdasarkan dalil Markus 14 nomor 62. Yesus duduk sebagai anak manusia. Ketika anak manusia ditinggalkan rohnya, jasad itu mati nggak? Mati. Kecuali yang datang kepada Paulus bukan rohnya Yesus. Berarti Yesus dengan rohnya masih lengkap duduk di sebelah kanan Tuhan. Tapi kalau rohnya yang turun bertemu Paulus, berarti jasadnya di atas kehilangan roh lagi. Tapi kalau dikatakan itu hanya roh yang datang, ya jasadnya gimana di atas? Atau seperti orang bermimpi rohnya keluar, atau gimana? Heran saya ini. Dia minta dalil. Tapi Markus 14 nomor 62, Yesus duduk sebagai manusia di sebelah kanan Tuhannya. Ketika Yesus yang adalah anak manusia ditemukan rohnya di bumi, jasadnya yang di atas di langit itu di sebelah kanan Bapa, ada roh enggak? Ada roh cadangan kali banyak. Masalah generasi. Mau adu argumen tapi kalah belum berperang. Jadi jangan emosi, santai aja. Kita edukasi. Kita edukasi. Saya siapa yang ahli Bible sini? Saya ingin tanya. Begini abangku, teman-teman, guru-guru yang ada di sini. Ketika dikatakan Theos itu adalah roh. Yohanes 3, 6, 7. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Apa yang dilahirkan dari Theos adalah Theos. Ya kan ya? Nah, sekarang kalau Theos ini adalah roh, berarti orang-orang yang dilahirkan oleh Theos adalah Theos. Iya kan? Iya dong, iya dong. Yang dilahirkan Theos adalah Theos kan? Iya ya, benar. Oke, baik. Nah sekarang yang jadi permasalahan adalah ada berapa orang yang lahir dari Theos?
ada berapa orang yang lahir dari roh? Jawab bang. Silakan Bang Lubis. Bang Lubis kan yang Ya, Bang Lubis kan dari tadi yang tahu seluk beluk apa terjadinya tema itu, bukan Dagariana kan yang minta kan? Silakan Bang Lubis. Bukan Islam yang disalah-salahin. iya. Silakan Bang Jadi Lubis. itu pernyataan Yesus lahir 2 kali itu salah. Nggak ada dalilnya itu. Ya, nggak ada dalil. Karena memang Alkitab tidak mencatat. Yang tadi menulisnya. bang, tadi Anda mengatakan iya, sekarang nggak ada dalil katanya. Gimana nih abangku ini? Saya menjawab Bang Arif, iya Bang Arif itu. Ya, Ya itu jawabannya, silakan Yesus Kristen lahir lah. 2 kali ya bang. Pertama dia lahir dari daging, kedua dia lahir dari roh. Betul oh nggak? bukan ke Yesus ini ke kita. Yohanes 3 ini ke kita. Lah, Jadi di kalau sini Yesusnya dikatakan, gimana? Yesusnya enggak. Yesus enggak lahir Yesus dari tidak roh. menceritakan tentang dirinya di sini kelahiran dia. Yohanes 3, 6 dan 7, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang Iya. dilahirkan dari roh adalah roh. Pertanyaan saya, apakah Yesus lahir dari daging? Oh tidak, dari Roh Kudus dia. Oh, dia enggak lahir dari daging. Dari Roh Kudus. Malah asa kutu pale. Dari Roh Kudus. Malah asa kutu pale. Langgo. Ya, jadi Jadi di yang sini keluar kan dari rahim Maria itu apa, Bang? Bikin Yesus, angka. Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjelaskan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah harus dilahirkan kembali. Iya, Ini ini pertanyaan ini mengatakan- sederhana. bukan menyatakan dirinya, tetapi Lah sekarang kalau dia tidak menyatakan dirinya abangku, Bukan, pertanyaan bukan. saya sederhana. Apakah Yesus itu lahir dari daging atau tidak? dari Roh Kudus dia. Bukan dari daging. Bukan dari sperma, daging, bukan. Jadi yang keluar dari rahim Maria ini apa? Sang Firman yang menjadi Bukan manusia. daging. Bukan daging. Sang Firman yang menjadi manusia. Bukan daging. Di dalam dia manusia roh. Manusia roh. Saudaraku, Yohanes 1:14 firman menjadi apa di situ? Menjadi roh. Menjadi manusia. Ya, daging enggak? Menjadi manusia. Daging Kedagingan enggak? Daging gini. tidak. Daging tidak. Manusia, Bang. manusia. Daging tidak. Manusia di sana Daging disebutkan. tidak, Bang. Daging tidak. Manusia. Saya Daging tidak pernah tidak. bilang. Ayatnya manusia, Bang. Bukan. Original teksnya apa di situ, Bang? Manusia. Oh, salah. Iya, manusia. Jadi ini dijelaskan lagi. Daging. Makanya disebut firman menjadi manusia, bukan firman menjadi daging. Oke, Karena kita manusia buka punya original tulang, teks. daging Ada nggak yang punya bisa tulang. Ada yang bisa buka original teksnya? Kita lihat abangku. Jadi, Silakan. Yesus punya tulang, apa daging punya tulang nggak? ya, betul itu. Ya udah, Terbungkus tulang dia, Ya udah. terbungkus daging. kan udah clear. Yes. Bahasa Apanya? Alkitab itu kedagingan itu sifat jahat. Walah, pandai-pandainya. Loh, Jadi, iya, jadi yang keluar dari nafsu. Kedagingan itu nafsu. Nah, Itu kalau bahasa Alkitab. Begitu. Jadi di sini merujuk kepada nafsu. Yang lahir dari jadi nafsu Maria sifatnya melahirkan nafsu. bernafsu. Iya. Maria melahirkan nafsu. Bukan. Dia melahirkan sang firman menjadi manusia. Kan Anda belum bisa membuktikan Yesus lahir dari daging kan? Oh, jadi yang keluar dari rahim Maria bukan daging. Manusia punya tulang. Jadi maksudnya Yohanes 3:6 itu Jadi yang yang keluar lahir rahim dari Maria ini nafsu, bukan daging. nafsu yang lahir dari roh, ya roh itu maksudnya Sekarang yang lahir dari daging Maria itu bukan daging. manusia. Bukan daging. Daging apa? Daging tumpuk daging gitu, tanpa tulang. Yesus punya tulang loh. Saya nggak tanya tulang bang, daging. Bang. Loh, abang lihat nggak punya tulang nggak Yesus? Punya darah nggak? Kenapa jadi tulang ya? Apa yang dilahirkan dari tulang adalah tulang enggak? Dalilnya apa yang dilahirkan daging adalah Makanya daging. pengertian Yohanes 3:6 itu Jangan bukan Anda seperti ajarin saya pengertianmu. dengan cara-cara yang sesat begitu. Ini bukan gereja. Bukan, kita harus cara Sekarang Alkitab loh Bang pertanyaan Juma. saya, coba begitu beratnya Anda menjawab. Yang lahir dari Maria itu daging atau bukan? Saya jawab manusia.
karena punya tulang. La haula wala quwata illa billah. Pemirsa boleh tahu ya, siapa yang benar, daging atau manusia? Daging nggak Oke. punya tulang dong. Sayangnya di sini nggak ada orang bisa bantu saya. Biasanya ada sih. Ada Bang Baal. Silakan Bang Baal. Bang Baal. Komentar Bang Baal. Firman telah menjadi daging kok. Bahasa Alkitab, daging itu merujuk kepada nafsu, kedagingan. Pandai-pandaian. Loh, bukan pandai-pandaian. Saya punya dalil. Mana coba? Makanya Yohanes 3 ayat 6 itu bukan mengarah dalilnya? kepada Mana dalilnya? Yohanes 3 ayat 6 bukan mengarah kepada Yesus. Mana dalilnya yang Bukan mengarah kepada Yesus itu. Yesus sedang berkata kepada orang-orang di sana, Pertanyaan kalau masuk ke saya, dalam kerajaan Allah, kamu harus lahir yang kembali. keluar dari rahim Maria daging Jangan atau bukan? samakan, beda-beda. Dia bukan mengatakan dirinya di sana. Yuma, kamu jangan salah paham. Udah kamu ke neraka aja sana udah. Enggak, Saya menyerah dengan orang yang bodoh pura-pura pintar. enggak, kamu yang bodoh. Kamu yang Oh, bodoh iya, Juma. iya, saya yang bodoh ya. Kamu salah Karena pengertian. mau Jadi asal melayani kamu Anda diskusi. Saya bodoh karena mau melayani Anda diskusi. Betul. Anda cerdas. Saya bodoh karena telah melayani Anda berdiskusi. Dalilnya jelas kok di situ. Yunaninya SARS. SARS itu bahasa Indonesianya daging. Bukan manusia. Manusia itu apa? Antropos. Antropos. Itu Bang Baal sudah ada. Bang Baal. Datanya buka Bang Baal. Beliau lagi nggak monitor kayaknya. Monitor dia itu. Gedein. Dibesarin. Nah. Nih cobalah teman-teman Kristenku ya, yang masih bisa menerima kenyataan, fakta sesuai dengan dalil. Ditampilkan dulu abangku dalilnya. Itu kalau cuma SARS itu mereka nanti merasa ketipu dari kita tuh. Apa itu? Yohanes 1 nomor 14. Nah, firman itu telah menjadi manusia. Mana manusianya? Di angka berapa dia? Tuh manusia tuh. Manusia begitu ditekan apa yang terjadi? Cenglong. Muncul kata SARS. Artinya nah, nyoknyang, daging. Diajak cerdas kok malah mengajak bodoh. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Tapi dia bilang tadi kalau Yesus itu daging doang, gimana bisa berdiri kalau nggak ada tulangnya? Itu maksudnya. Masolang generasi. Masolang generasi. Saya sapa dulu Gurunda ya. Rafael, selamat malam. Assalamualaikum. Oh, Islam Bang. Waalaikumsalam. Ya, Muslim. Bang. Oh, Rafael Sondak. Ada yang mau disampaikan Bang? Nggak ada ya? Gini Bang, saya kan gini, saya sering mendengar asumsi Kristen bahwa penebusan dosa menunjukkan kasih Tuhan, di mana katanya Tuhan rela berkorban untuk manusia. Jadi kalau kita tinjau dari sisi mana bahwa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Loh, mana tadi orangnya? Saya lanjut Bang atau Silakan. gini Bang, saya sering dengar dulunya asumsi Kristen bahwa penebusan dosa menunjukkan kasih Tuhan dan karunia-Nya, di mana kata kepercayaan Kristen Tuhan itu rela berkorban untuk manusia. Nah, kalau kita tinjau dari sisi mana bahwa penebusan dosa dengan kematian Tuhan di atas kayu salib sebagai bentuk kasih, apakah manusia sudah begitu kurang ajar sehingga menuntut kasih Tuhan harus dengan kematian Tuhan bagi manusia, bagi makhluknya? Nah, bagi saya pribadi, seorang Muslim,
yang sadar merasakan dan menghirup udara yang gratis sudah merupakan bentuk kasih Tuhan. Lalu mengapa Kristen ini, keyakinan Kristen ini butuh kematian Tuhan untuk dapat menyangka bahwa Tuhan diberi gelar kasih harus dengan kematian itu sendiri. Tuhan itu harus mati dulu baru dia diberi gelar kasih. Nah, itulah keyakinan Kristen. Jadi apakah rencana Tuhan untuk mati di atas kayu salib itu tidak terkesan konyol dan bertentangan dengan sifatnya sendiri? Iya, kalau hal ini kemarin saya sudah sajikan juga materi diskusinya, Bang, bahwa dalam berdiskusi, ketika pertanyaan ini lurus kita sampaikan kepada saudara kita Kristen, mereka akan punya banyak dalil, punya banyak dalih, opini dan seterusnya untuk berkelit dari keadaan itu, karena dia akan berbicara ini konsep agama kami, Anda nggak boleh rubah, Anda nggak boleh kemudian mengintervensi. Tapi Pasalnya gini Bang, pasalnya dengan kematian tersebut tidaklah menunjukkan kasih, melainkan menunjukkan bahwa dirinya dapat disiksa dan dibunuh. Jadi bertentangan dengan yang dia sebut tadi, bahwasanya Tuhan itu karena kasih dan kurnia-Nya itu dia rela dikorbankan. Tapi kalau kita lihat dari sisi manusia yang memang betul-betul tahu apa arti kasih itu, tidak mungkin dia mau melihat orang disiksa dan dibunuh seperti itu lalu dia katakan ini bentuk kasih, gitu Bang, maksud saya. Ya, itu dia, makanya saya katakan bahwa saya sudah menguraikan ini dalam bentuk debat, dalam bentuk materi diskusi. Saya bertanya kepada teman-teman kita Kristen, ketika kemudian iblis merasuki Yudas, Yohanes 13 nomor 2, lalu kemudian Markus 14 nomor 1, lalu kemudian di situ tertulis mereka melakukan tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Lalu Matius 26 nomor 4, nomor 59, orang-orang yang ada di sana melakukan kesaksian palsu untuk menjerat Yesus agar Yesus bisa dibunuh. Pertanyaan saya muncul, apakah penyaliban Yesus itu berasal dari kesaksian palsu, berasal dari tipu muslihat, berasal dari dirasukinya Yudas iblis? Apakah berhasil orang-orang Yahudi menyalib Yesus dengan tipu daya, dengan tipu muslihat, dengan kesaksian palsu? Berhasil atau tidak? Itu tema yang saya sajikan beberapa saat yang lalu. Kita kalau cerdas menelaah pertanyaan saya itu, maka jangankan Islam, Kristen pun akan sampai pada poin kebenaran. Berhasil tidak kesaksian palsu, tipu muslihat, kerasukan iblis menyalib Yesus? Berhasil menurut saudara kita Kristen. Nah, kalau berhasil, berarti penyaliban itu berasal dari tipu muslihat. Betulkah seperti itu? Mereka lah yang pantas menjawab. Sama tema saya tadi pagi dan juga tadi malam. Kata Yesus, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Pertanyaan saya, apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain? Dan orang lain yang diajarkan itu kepada siapa? Islam atau Kristen? Kan jawabannya serba membuat kelabakan saudara-saudara kita. Mereka ingin mengatakan tidak, faktanya mereka Kristen. Mereka mengatakan kemudian iya, berarti mereka menempati tempat mana? Neraka, kata Yesus. Belum lagi kata Paulus, kita hidup bukan di zaman Taurat lagi. Berarti sudah nggak ada Taurat. 1 Korintus 9:20. Lalu kalau nggak ada Taurat lagi, siapa yang mengajarkan meniadakan hukum Taurat itu? Ayo. Nah, ini berat ini.
Itu teman-teman. Jadi kalau kita membawa tema itu, diupayakan tema itu bisa berbekas gitu loh. Baik terhadap Islam maupun terhadap saudara kita Kristen. Kan jelas itu. Jelas dikatakan seperti itu di dalam pengajaran yang diajarkan oleh Bible. Bagaimana Paulus mengajarkan saudara-saudara kita Kristen untuk tidak lagi hidup di bawah hukum Torah. Begitu. Nah ini saya mau tanya nih, siapa yang Kristen di sini? Silakan naik. Silakan, saya suka. Ya, Saya suka dibuka ya. mic-nya. Selamat malam semua. Malam bang. Ya. Ya, Pertanyaan saya dari Kristen. Ya, Ya, saya harap itu kalau memang kita memang orang yang bisa diajak untuk berdialog dan berdiskusi, ya saya harap etika dan ketertiban kita utamakan gitu. Silakan. iya. Itu pertanyaan saya tadi abangku. Apa itu? Apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Ya, sebenarnya dalam artian penjelasan Paulus di situ dibaca yang ke bawahnya, karena keduanya dalam kesetaraan. Ya, itu. Jadi Yesus itu diutus menjadi pribadi yang untuk kita bisa mengenal Sang Pencipta itu. Karena kenapa? Allah Bapa di waktu zaman-zaman perjanjian lama hanya menetapkan hukum melalui para nabi kepada Bani Israel. Ya, tapi mereka itu di antara keraguan dan percayaan dan keraguan. Ya, itulah makanya di beberapa kali Sang Pencipta itu mengutus nabi-nabi dari tengah-tengah Bani Israel. Orang itu masih aja, orang itu mengandalkan akal pikir mereka. Makanya murid-muridnya Yesus, ya salah satu dari murid Yesus, yaitu Filipus, sama dengan pemikiran saudaranya Yahudi. Tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Itu dikatakan oleh Filipus, ya. Di waktu dia tuh bertanya kepada Yesus di Yohanes 14 ayat 6 itu. Silakan. Pertanyaan saya, apakah Paulus meniadakan hukum Taurat? Paulus tidak ada meniadakan hukum Taurat. Hukum Taurat mana yang ditiadakan? Buktinya sampai sekarang saat ini orang Kristen 10 hukum Taurat itu masih tetap di Bismillah. Kecil sekalipun kata Yesus, Ya. barang siapa yang meniadakan itu maka dia akan menempati tempat terhina yaitu neraka. Nah, Pertanyaan saya, berarti hukum Taurat itu gini, hukum yang diberikan kepada Nabi apakah Lalu. Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? tidak ada. Jadi orang Kristen masih haram makan babi? Tidak ada. Karena kenapa? Hukum itu diberikan kepada Nabi Nuh. Ya, Tengoklah tidak. teman-teman kan, tengoklah saudara kita Kristen kalau berdiskusi itu nggak pernah jujur dia, selalu menyembunyikan kebenaran. Karena kenapa? Sifatnya mereka ini adalah korban dari sang penyesat itu. Pertanyaan sederhana kok, apakah Paulus ada meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Tidak ada katanya, tapi makan babi, Oke, saya dengarkan dulu ya. menyembah Yesus. Dengarkan dulu ya. Tujuannya Allah Bapa, dengarkan. Saya tidak mau bahas itu abangku. Saya hanya membahas adakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang Oke. paling terkecil. Kan dulu dijelaskan tadi. Allah Bapa menyatakan dirinya sekalipun dia tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Nggak ada hubungannya dengan Dengar pertanyaan dulu. saya. Nggak Dengar ada dulu. hubungannya. Ngapain saya dengar? Tidak ada hubungannya dengan pertanyaan saya. Ya udah pertanyaanlah Anda benar. Anda Ya, kayaknya nggak pertanyaan bisa saya. ini. Adakah kemudian Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Tidak ada, karena Paulus baca di ayat. Karena keduanya Tidak dalam ada. kesetaraan. Tidak Ya, ada jadi ini perkataan. dengarkan. Berarti Anda Di saat mengisi- kita tidak kita berarti mengikuti hukum Anda nggak makan Taurat. babi. Berarti Dengarkan orang dulu. Kristen haramkan babi. Dengarkan dulu.
Di saat kita mengikuti 10 hukum Taurat yang sudah Kok jadi ditetapkan oleh Tuhan 10? melalui Nabi Musa, Kok jadi 10? tanpa kita yang mengimani Yesus sebagai Mesias atau Juru Selamat, Bang, Dah turun di bawah bang. ini kenapa ketakutan? Cuma kenapa ketakutan? Anda nggak sanggup, nggak ada sombong, jangan sombong lah. Kalau nggak sanggup bilang aja nggak sanggup. Ngapain berpura-pura so hebat dengan suaranya kayak gitu? Bilang aja aku nggak sanggup bang Suma. Roma 6:14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Orang Kristen tidak dibawa lagi di bawah hukum Taurat. Orang Kristen itu, ya kalau tidak di bawah hukum Taurat lagi berarti Tauratnya sudah tak ada lagi. Kalau tak ada lagi berarti ditiadakan. Gitu aja kok repot. Nggak bisa bang, abangku, saudaraku Kristen yang tadi nggak bisa kayak gitu. Saya kan bertanya sederhana, simple. Adakah Paulus itu meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Yang terkecil loh yang saya tanya. Harusnya Anda mengatakan ada. Karena Paulus sudah menganggap hukum Taurat itu sampah. Karena Paulus mengatakan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Karena Paulus mengajarkan bahwa tidak ada orang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Karena Paulus mengatakan sia-sialah kematian Kristus kalau kau masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat. Karena Paulus mengatakan kamu pengikutku tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Ya sudah. Paulus membolehkan enggak untuk tidak bersunat? Membolehkan. Paulus membolehkan makan babi enggak? Membolehkan. Berarti Paulus bukan hanya meniadakan yang terkecil, seluruhnya ditiadakan. Boleh enggak menyembah Yesus menurut Taurat? Enggak boleh. Tidak boleh menyembah Paulus, menyembah makhluk kuburan menurut Taurat, enggak boleh. Tapi Paulus mengajarkan enggak? Mengajarkan menyembah Yesus. Berarti Paulus meniadakan seluruh hukum Taurat. Nah, menurut Yesus, barang siapa yang kemudian meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, tempatnya di mana kata Yesus, teman-teman? Api menyala. Kata Yesus tempatnya tempat terhina. Alakistos. Alakistos itu tempat terhina. Di mana tempat terhina itu? Surga apa neraka? Neraka. Neraka. Jangan sombong. Kalau sudah diangkat kemudian tema ini, kemudian tidak bisa jujur, ya mending lari cepat. Karena tema ini adalah jantung pertahanan kalian. Gitu loh. Muncul lagi si kipas angin. Ini otomatis ini. Karena dari tadi diundang. Jadi bisa terbang sendiri ini. Saya ini Pak Delvin. Coba Saudara Depi coba bisa nggak jawab? Apakah Paulus itu meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Gimana Bang Zuma? Apakah Paulus itu meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Ya, hukum Taurat yang mana ini maksudnya? Mulai ngaco. Iya, begini Bang Zuma, ya kan? Ada terbagi 3 hukum Taurat itu. Siapa yang membagikan Ya kan? itu? Siapa yang membaginya menjadi 3? Iya, penjelasannya ya begini. Hukum Taurat itu kan ada terbagi 3. Siapa yang Ya, hukum membaginya pertama- menjadi 3? Sabar dulu Bang Zuma. Inilah kalau Ini diskusi sama pertanyaan, Bang Zuma ini. saudaraku pendeta Depi, ini kami di sini bukan jemaat Anda. Belum didengarkan penjelasan. Di sini udah bukan dipotong. jemaat Anda, Bang. Ini umat Islam di sini, manusia-manusia Ya, cerdas siapa ada yang di bilang sama sini. kamu jemaatmu? Ya makanya jangan Jemaatku pakai nggak pola ada. gereja yang cuma mendoktrin, membodohi orang, jangan. Iya, Saya bertanya, jadi siapa yang saya yang sampaikan memilah ini- Taurat itu menjadi 3? Siapa? Ya itu Musa. Musa di mana dalilnya coba? Di mana dalilnya? Ayo. Begini. Di mana dalilnya, Bang? Ya.
Saya jelaskan ya. Hukum Taurat itu ya, hukum Taurat itu artinya terbagi menjadi 3. Hukum pertama Siapa adalah yang hukum membuatnya moral. terbagi 3? Siapa yang membuatnya menjadi 3? Aduh, dengarkan dulu Zuma. Iya. Saya bertanya, ngapain saya dengarkan? Ini bukan gereja. Kalau saya jemaat Anda, boleh saya duduk di sini mendengarkan ocehan saudara. Karena saya punya kepentingan. Sekarang saya bertanya, siapa yang ngajarin ente mengatakan bahwa hukum Taurat itu dipilah menjadi 3 bagian? Siapa? Iya, Musa sendiri. Di mana dalilnya, makanya, Bang? Ya. Di mana? Di mana dalilnya? Musa membaginya menjadi 3. Ulangan 6 ayat 1. Baik, kita baca ya. Iya, boleh. Oke. Silakan. Saya baca ya. Bentar, Ya. baca dulu. Ulangan 6 ayat 1. Iya. Maka inilah segala hukum dan undang-undang dan syarat yang telah disuruh Tuhan Allahmu ajarkan kamu, supaya kamu melakukan dia dalam negeri yang kamu menyeberang kepadanya hendak mengambil dia akan milik pusaka, supaya kamu takut akan Tuhan Allahmu dengan menurut segala hukum dan undang-undangnya yang kusuruhkan akan kamu, yaitu kamu dan anakmu dan cucumu pada segala hari umurmu hidup, dan supaya umurmu dilanjutkan. Ya, maka sebab itu dengarlah olehmu, hai Israel, dan ingatlah akan berbuat barang yang olehnya kamu boleh selamat, dan olehnya juga kamu Kok boleh berbuat barang ya lah? Berbuat barang gimana? Dengarkan dulu Zuma. Bukan barang, makanya Ya. Bible Anda itu model apa pula yang Anda baca itu? Jadi ya, hukum-hukum Hai itu orang tadi Israel. Mana ya, dalilnya dia Hukum- dibagi 3? Mana? ya, hukum-hukum itu tadi ya, yang dibagi 3 apa? Yang satu Mana bagi 3? yang ada di Keluaran pasal Pandai-pandaian. Katanya Nabi ya, Musa. hukum moral. Padahal ya, Nabi Musa hukum menyeru. moral. Maka dengarlah hai Ya, orang hukum Israel. Lakukanlah itu dengan udah. setia. Udah nggak kondusif lagi kalau begini. Lah, cara Anda berdiskusi. membodohi, ini Gimana bukan sih? gereja, ku bilang. Mana dibagi 3 mana? Siapa Justru yang Musa bilang sama menyeru. kamu gereja? Dengarlah Ya, hai saya orang sedang Israel, menjawab lakukanlah pertanyaanmu. itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, supaya kau Pak menjadi Devi, sangat banyak. biarkan Anda dia yang bicara minta sendiri, saya Pak Devi, biarkan. Mana dalilnya? menjawab Bagi pertanyaanmu. 3 bagi 3 Sekarang itu mana? tiba giliran saya tanya, Anda potong. Anda nggak Mana mendengarkan. dalilnya? Yang saya tanya dari awal, mana dalilnya? Anda mengatakan ulangan 6 nomor 1. Begitu Anda baca nggak ada. Malah perintahnya di data nomor 3-nya. Lakukanlah itu semua dengan setia. Kok dibagi 3 pula? Pandai-pandaian kalian membagi-bagi kitabnya orang Yahudi ya. Padahal itu bukan kitab kalian tuh. Seenak perut. Padahal pertanyaan saya sederhana loh, saudaraku Depi. Adakah Paulus kemudian membatalkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Ada atau tidak? Itu aja loh. Anda lari kemana? Taurat itu kan terbagi 3. Satu adalah dia adalah. Padahal nggak ada kayak gitu. Kenapa sih nggak mau Ini jujur? nggak perlu Anda dilayanin. harus pandai, saudaraku. Anda seorang pendeta. Anda Anda harus menghina pandai. itu namanya, mengejek. Anda harus pandai kemudian membedakan mengejek. antara di Saat gereja orang menjelaskan dengan di depan dipotong-potong, kami umat Islam. kurang itu. Saudara, Anda harus membedakan antara ketika Anda berkhotbah di gereja dengan berhadapan dengan kami umat Islam yang pandai Maksudmu kami nggak membaca boleh dan bicara lagi gitu? Ya udah kami keluar. Bukan, saya nggak Kenapa suruh saat Anda bicara keluar. tadi menjelaskan dipotongi terus? Pertanyaan saya Dihina, apa dan diejek. dijawab apa? Ini bukan gereja. Kebiasaan kepada jemaat ketika Sabar jemaat dulu, bertanya, tunggu dulu kalian menjawabnya penjelasannya, perpuluhan. tunggu dulu. Saya Devi tadi lagi bertanya. menjelaskan, ditunggu dulu. Pak Ringo, Anda beda paham dengan Pak Depsi ini. Anda nggak makan babi kan? Mau Juma ini kita punya paham, kata-kata ini hormati terlalu orang, jangan terlalu ditabrak-tabrak begitu. terlalu Pertanyaan saya kan sederhana, abang-abang. kamu itu ustaz Bukannya Juma, kau sependapat tuh kau dengan punya Pak harga Devi, diri lah tapi Juma. aku lihat dari Pertanyaan Juma saya itu sederhana, lalu abang-abangku yang ada di sini. Mau kok bincang-bincang sih? Itu nggak Juma, benar. Pertanyaan bicara saya begitu. jelas kok. Selalu mengejek orang kau. Satu-satu Kok bicara. jadi saya satu-satu. mengejek? Malu dong. Malu dong kamu ustaz kok gitu caranya sih. Saya mengejek siapa?
Justru saya dari tadi dibilangi oleh pendeta tadi itu bodoh, goblok, anjing malah dibilang sama dia. Kamu itu kebiasaan gitu loh. Loh, Nggak bisa memang gitu apa diskusi, yang kan? salah dari saya, Bung? Ketika saya bertanya, adakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Ada atau tidak ada? Iya, saya ini bicara kau punya ejekan itu ya. Yang mana ejekan Kau saya? itu sering bilang orang monyet. Kau ini ustadz kok gitu sih? Mana saya katakan di Kalau sini kau mau jadi monyet? panutan, Yesus kau kalau mau malah jadi- lebih parah, menganggap Kau orang-orang kalau di mau luar jadi Yahudi panutan, sebagai kau itu anjing harus- dan babi. Matius Kau 5 harus nomor itu, kau 7. itu semua orang kau bilang monyet, monyet, monyet. Monyet. Apa-apaan lu ini? Masih bagus kalau monyet, masih berharga. Jangan begitulah, Juma. Kita ini ya, adab timur kita. Nggak bisa lah kau seperti Nggak usah nasihatin saya, nasihatin aja Saya nasihatin Yesus. kamu karena kamu tidak ada perubahan dari dulu. Nasehatin Makanya di aja sini saya- Yesus yang mengatakan makanya saya kalian nasihatin anjing dan kamu. babi. Kamu ini monyet, Nasehatin monyet. kemudian Yesus Setelah yang menganggap orang- kalian anjing dan babi. Jangan nasihati Nah, saya. itu memang itu kata-katamu tiap hari itu. Nasihati Yesus yang mengatakan kalian itu anjing dan babi. Jangan saya. Memang kata-katamu. Oh ya itu sudah, tiap saya kan hari pengikut itu kamu. Yesus. Saya mencontoh Yesus berarti. Masalah generasi. Coba Anda baca dalilnya. Yesus menyebut apa orang-orang non-Yahudi pada Bang saat Zuma, itu? biar saya jelaskan Anjing sama kamu dan Zuma ya. babi. Artinya hukum yang terbagi tiga tadi itu ada ayatnya Zuma. Jadi kalau mau mendengarkan penjelasan, kalau mau dijawab pertanyaanmu, silakan dengarkan penjelasan. Saudaraku Depi, dengarkan dulu. Ngapain kau pila-pila Torah itu terbagi tiga, terbagi lima, Inilah terbagi trik-trik babi? kalian kalau Ngapain kau berdebat, bagi-bagi main Torah klik itu terus. bukan jawabannya dari pertanyaan saya. Kecuali saya bertanya, Iya, Taurat saya itu pasti terbagi menjawab. berapa? Kalau saya bertanya Taurat itu terbagi Setelah- berapa, baru kau bisa jawab itu. Pertanyaan Setelah saya saya bukan itu, menjelaskan. saudara. Pertanyaan saya sederhana. Menjawab pertanyaanmu. Pertanyaan menjawab saya, apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling Besar. kecil? Oh. Nah, jawabanmu apa, saudaraku Depi? Taurat itu dibagi menjadi 3. Yang tanya Taurat Enggak, terbagi berapa? Oke, Siapa? bentar dulu Bang Zuma. Tampilkan ayatnya di mana Rasul Paulus mengatakan dia membatalkan hukum Taurat. Di mana ayatnya? Pertanyaan saya, apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Tidak ada tidak ada ditiadakan. Tidak ada. Oke, baik. Saya bacakan dalil. Boleh? Boleh silakan. Boleh. Yang Saya adem bacakan. gitu, Bang Devi. Adem. Yuk, nyantai aja. Saya bacakan dalil. Segala sesuatu halal bagiku. Itu ucapan siapa? Ya, itu ajaran Rasul Paulus. Nah, boleh nggak Paulus makan babi? Ya boleh dong. Kenapa Anda mengatakan bahwa Paulus tidak meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Iya, makanya saya tanya hukum Taurat yang mana yang Anda maksud? Pertanyaan Anda nggak saya, menjawab. apakah Ketika saya kemudian menjelaskan boleh makan babi ada 3 menurut terbagi hukum Taurat? hukum, ya hukum Taurat ini terbagi 3. Anda tidak mau mendengarkan itu. Menurut Kan hukum begitu. menurut hukum Taurat, boleh nggak makan babi? Hukum Taurat yang mana? Saya ulang, menurut hukum Taurat, boleh nggak makan babi? Kalau yang ada di imamat, ya, imamat 11, ya itu nggak boleh. Nggak Tapi boleh, nggak boleh. Itu Barang berlakunya. siapa? Itu Barang berlakunya siapa hanya bagi orang Yahudi. yang membolehkan makan babi dan mengajarkan kepada orang lain boleh makan babi menurut Yesus. Unta aja dilarang di situ. Kenapa kau makan unta? Dari mana kau? Hah? Unta aja di situ Zuma dilarang makan dagingnya, apalagi kencingnya kalau disuruh minum. Saudara Itu lebih parah lagi itu. Anda tidak punya ilmu. Ya bukan menghujat, bukan menghujat Pak. Ya bukan menghujat itu. Saya kebenaran yang saya sampaikan ya. Di dalam kitabmu dikatakan bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut itu menajiskan. Berarti boleh nggak kau makan taikmu? Boleh. Dalilnya kan ada. Yang masuk ke dalam mulut itu tidak najis. Ya makanlah taikmu. Bahkan pahanya ibumu. Segala sesuatu halal bagiku. Nah, apalagi?
cuman kencing onta. Jangankan kencing onta, segala sesuatu halal. Berarti apa itu maksudnya? Bodoh kasih pernyataan. Nampar agama sendiri. Segala sesuatu halal bagiku. Lah, kalau segala sesuatu halal bagimu berarti tai pun bisa kau makan. Kan aneh. Kencing onta pula kau bawa. Pertanyaan saya sederhana loh, kawan-kawanku Kristiani yang kusayangi, yang kucintai. Pertanyaan saya sederhana, bukan menghujat. Kalian aja kemudian tidak mau kemudian melepaskan doktrin dan dogma Paulus. Adakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Ada atau tidak ada? Nah, Anda berbohong di atas kebohongan. Tidak ada. Boleh nggak makan babi menurut Paulus? Boleh. Lah tadi katanya nggak ada. Gimana Anda mau jadi jalan keselamatan dengan pola agama Anda seperti itu? Jalan keselamatan itu jujur, benar, baik, membimbing kepada kebenaran. Yesus mengatakan segala sesuatu halal. Berarti babi halal nggak menurut Paulus? Paulus mengatakan segala sesuatu halal. Boleh nggak makan babi menurut Paulus? Boleh. Makan anjing? Boleh. Boleh. Menurut kemudian Torah, boleh nggak makan babi? Tidak boleh. Lah, dia batalkan nggak tuh? Batal nggak Imamat 11 tuh? Bilang lagi tuh kalau pendeta Depi, tidak. Ini macam kau pikir kita ini batu apa kau ajak ngomong? Kalau belum sanggup berdiskusi dengan umat Islam, ya jangan keluar kandang, di gereja aja. Di gereja aman, tidak ada yang akan memprotes, nggak ada. Tapi ketika Anda berhadapan dengan kami, Anda harus ya menanggung risiko. Pasti malu karena yang kalian sajikan itu adalah dusta. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain hal yang sama, kata Yesus, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Saya maklum, kalian tidak mau berada di neraka. Tapi bagaimana? Paulus mengajarkan kalian meniadakan hukum Taurat. Bahkan dalam data Roma 6 tadi yang saya bacakan, Kristen tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Berarti Kristen meniadakan seluruh hukum Taurat. Roma 6:14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum kasih karunia. Berarti kalian sudah meniadakan hukum Taurat. Kenapa? Karena kalian tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Meniadakan seluruhnya malah. Alamak, kemana perginya menurut Yesus orang ini? Sedangkan yang terkecil aja neraka, apalagi seluruhnya. Kemana? Surga paman, pret. Macam gila aja kami ini kau hadapi. Kalau kau gila-gila aja sendiri. Tapi di sini edukasi. Kita ingin mencerdaskan anak bangsa, bukan membodohi anak bangsa. Paulus mengatakan apa? Jika kau mengharapkan ada kebenaran dari hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Galatia 2:16, Galatia 2 nomor 21. Alamak, mau sampai kapan kalian memperbodoh diri dan membuat Al-Quran itu semakin benar? Yuhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir ingin menipu Allah dan menipu orang beriman, padahal sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Ini faktanya. Udah jelas-jelas di situ. Imamat 11 nomor 3, nomor 7, jangan kau makan babi, sebab itu haram bagimu. Paulus mengatakan, enggak kok, semua halal kok. Kolose 2:16, jangan lagi kau mau diatur masalah makanan, minuman, dan hari raya. Jangan. Galatia 5 nomor 1, kamu Kristus sudah memerdekakan. Kita sudah dimerdekakan dari kuk penghambaan oleh Kristus. Bahkan Paulus menganggap hukum Taurat itu sebagai sampah. Ini dalil. Jangan Anda marah sama saya. Lawang didengar lalu ditelaah. Kalau bangsa Mana dalilnya Paulus mengatakan itu sampah? Kalau ada dalilnya gimana?
Mana? Tunjukkan. Kalau ada dalilnya gimana? Tunjukkan. Kalau ada gimana? Tunjukkan. Habis itu ditunjukkan aja. Hah? Saya tanya, kalau ada gimana? Dalilnya ada. Mana dalilnya? Tidak ada. Roma 3 ayat 8. Baca. Oke, saya bacakan semuamu ya. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena itu dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Apa yang dianggap sampah? Taurat, baca data sebelumnya. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, bukan hanya ditiadakan, malah dianggap sampah. Kau tahu nggak apa bahasa Yunaninya di situ sampah? Bahasa Yunaninya apa, tahu nggak? Hah? Skubalon. Apa artinya skubalon? Tai, tinja, Hukum Tuhan dibilang tinja sama Paulus. Apa kata Yesus? Barang siapa yang meniadakan, jangankan menganggapnya sampah, tai, meniadakan yang paling terkecil aja tempatnya neraka. Itu dalil, saudaraku. Itu dalil. Jangan sombong terhadap pernyataan Yesus. Barang siapa yang meniadakan hukum Torah meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Tempat terhina itu di surga apa di neraka? Neraka. Paulus bukan hanya meniadakan, tapi Paulus menganggap hukum Taurat itu adalah tai. Itu dalil. Filipi 3 nomor 8. Kau bilang lagi nanti saya fitnah, menghujat, menista, merendahkan. Enggak, saya ingin menolong kalian, saudaraku. Ingin menolong kalian. Terlepas kalian benci dengan pernyataan-pernyataan saya yang berdalil, itu urusan belakang. Yang pasti niat saya adalah menyelamatkan kalian dari cengkeraman sang penyesat. Bantah saya pakai dalil. Jangan cuma congor, nyerang pribadi tanpa dasar. Silakan. Ya, silakan Melkisedek Mata dulu ya. Silakan Melkisedek. Aku dulu lah. Dari tadi aku udah naik. Oh, nggak ada ilmu sel dulu cuma itu aja. Oh, mungkin saya izin masuk sedikit ini supaya. Ya, silakan abangku, silakan Bang Goto, 2 silakan. menit ya supaya Lanjut saya aja, nggak apa-apa Bang. Masih Saya oke, udah jadi- sampaikan poin materi saya, udah cukup bagi saya. Nanti kalau ada oten baru saya masuk lagi. Silakan Bang, saya monitor dan saya mencatat. Lanjut. Ya. berikutnya. Penonton ada 4.900 ya. Bantu tetep layar dulu penonton. Serentak ayo. Posting ulang yang belum posting ulang. Silakan. Oke, jadi yang lain mute dulu ya supaya kita ada edukasi. Jadi begini kawan-kawan ya, pernyataan dari bapak-bapak gereja yang mengatakan bahwa Taurat dibagi 2, dibagi 3 itu tidak pernah ada. Jadi mungkin saya sedikit bicara budaya Yahudi ya. Saya sedikit bicara budaya Yahudi. Jadi begini kawan-kawan ya, dalam Yahudi itu Bang ya ada 613 mispot. Apa itu ya? Hukum baku yang mereka sebut halakha itu Bang sudah dipakai ribuan tahun, bahkan tahun 70 pasca hancurnya Bait Suci itu dikanonikan ulang oleh ketua Dewan Sanhedrin yang bernama Yohanan bin Zakkai ya, termasuk Taurat. Jadi hukum Taurat itu apa? Nah, dengar baik-baik yang di bawah ya supaya Anda mengerti. Hukum Taurat adalah hukum yang berada di dalam 5 kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Apa yang disampaikan tadi Bang Zuma bahwa Paulus membatalkan itu ya, itu sudah ada sebenarnya di Efesus 2:15 dengan yang tadi dalil-dalil yang dibaca oleh Bang Zuma. Jadi kawan-kawan, saya pernah bilang bahwa Kristen itu bukan hanya memanipulasi budaya Yahudi tapi menghancurkan budaya Yahudi ya dengan ajaran-ajaran Paulus yang mereka ikuti. Jadi sekali kawan-kawan ya, semua hukum ya yang terkandung dari 5 kitab ini menjadi dasar lahirnya 613 mispot. Jadi dasar-dasar hukum 613 mispot Yahudi, 248 perintah harus dilakukan, 365 perintah larangan, itu dasarnya semua dari 5 kitab ini. Termasuk yang ada di Imamat 4 ya, ayat ke-7 hingga ke-11, larangan makan babi ya. Nah, dan ini sudah ditiadakan memang sama Paulus. Sementara Yahudi sampai detik ini Bang masih melaksanakan itu. Kan begitu. Jadi tidak ada hukum Taurat dibagi 1, 2, 3, 4, 5, tidak ada Bang. Tidak pernah ada dalam sejarah Yahudi kecuali kalau pembagian Taurat lisan dan tulisan.
Itu yang ada. Ya, itu mungkin sedikit dari saya. Silakan lanjut Bang Suma. Supaya kita mengerti apa itu hukum Taurat ya. Yes. Masya Allah, luar biasa. Wah, keren kali kalau seorang muslim menjelaskan itu berdata. Nah, silakan saudaraku Kristen. Adakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Ini tangan saya udah pegang batu nih. Iya, tinggal lempar aja jidatnya nih yang mengatakan tidak ada. Ayo, siapa di antara kalian yang berani mengatakan bahwa Paulus tidak meniadakan hukum Taurat? Banyak sekali tiadakan, banyak sekali. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Berarti menurut Yesus Paulus di mana, Bang? Surga apa neraka? Menurut Paulus, Yesus di neraka. Ya, silakan yang batu. Silakan. Ya, Melkisedek silakan, Melkisedek. Kalau menurut Melkisedek. saya hukum Taurat itu tidak ada yang ditiadakan itu hukum Taurat oleh Rasul Paulus. Mana ada? Ya, silakan dibantah. Silakan dibantah. Tiadakan hukum Taurat. Tadi sudah disebut datanya Bang, Efesus 2 ayat yang ke-15. Coba dibuka Efesus 2:15 tadi. Silakan Bang. Dibaca Bang, dibuka, dibaca. Efesus 2:15 itu. Tadi saya sudah jelaskan, hukum Taurat itu adalah hukum yang berada di 5 kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Termasuk Imamat 11 ayat 7 sampai yang ke-11. Larangan makan babi, ya. Bersunat itu ada semua di kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi Yahudi itu punya 5 kitab Taurat. Jadi kalau dikatakan hukum Taurat, berarti hukum yang berada di dalam 5 kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Bisa dipahami ya. Jadi jangan dibagi-bagi Bang. Itu kitabnya orang, bukan kitab Abang. Silakan. Masih gue bilang Bang Guto. Ini Ferendi Islam apa Kristen, Ferendi? Suara saya tadi kedengaran, host ya? Kedengaran ya? Kedengaran Bang Guto. Ya. Kedengaran, bagus. Ferendi, saya turunkan kalau nggak ngomong ya. Disuruh baca malah menyelam. Coba baca keras-keras itu Efesus 2:15. Apa aja, ada, tenang. Neganos. Apa yang dimaukan anak Medan kau? Waduh. Udah tenang, diskusi santai, jangan kejang-kejang. Ayo, Bang Juma. Jangan tidur. Kabur yang tadi kan? Kabur kan? Udah dibaca tadi kabur. Nggak kuat dia, Bang. Dia bukan kabur. Lari. Udah malam. Mau tidur dia. Positif. Berpikir positif aja, nggak usah negatif terus. Suujon itu namanya. Oke. Hati-hati Siap, Bang Juma, sama kita diskusi. hati-hati sama orang yang berobat jalan bisa main seruduk. Hati-hati Bang Juma, pakai helm. Siap Bang Juma, kita diskusi. Oke. Apa? Mau ditanya atau bertanya? Terserahmu. Itu kau jawab lagi pertanyaan. Oh, aku yang bertanya. Aku yang bertanya gitu. Loh, masalahnya dari tadi belum selesai kau. Tadi katanya nggak terserah. Sekarang gimana ini? Itu pertanyaan saya tadi dijawab. Apa? Pertanyaannya apa? Adakah Paulus membatalkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Tidak sedikit pun dibatalkan hukum Taurat, tapi disempurnakan. Paham? Masa Babi haram nggak? Makan. Satu-satu, jangan banyak. Kayak pasar. Satu-satu. Udah malam nih, satu-satu. Pasar. Diam dulu. Jangan kayak pasar. Santai. Tenang. Satu-satu. Kamu tahu dari mana? Saya keberadaan Satu-satu. Tenang. Ini siapa ini? Astaga. Jati. Nah, Kristen juga ini, Kristen. Dia narasumber. Naikkan ke atas. Kalau narasumber. Kristen dia. Ayo. Iya, mau Kristen, mau Kroston. Dia kalau narasumber naikkan ke atas.
Diskusi. Ya, silakan. itu yang Islam Dinaikkan. Kalau saya Kel ya. Saya boleh di bawah. dengan Bang Suma. Bang Arif. Mohon maaf Ya, dulu. jangan semua ngomong satu-satu, jangan kayak pasar. Tenang. Biar. Hamba Hina silakan. Siapa lebih sama Kristen saling, waduh gimana sih? Nggak apa-apa. Silakan. Gak Bang apa-apa Arif. Gurunda. Jangan Iya, ngaku Kristen, rupanya nggak Kristen. Ya, silakan. Oke, aku tanya dulu, hamba Hina, siapa Tuhanmu? Kau sopan kau nggak beretika Siapa Tuhanmu? Aku tanya, kalau kau Kristen siapa Tuhanmu? Kalau beretika baru saya jawab. Kau masih Beretika anak-anak. gimana ya, dia ada beretika itu Bang. Apa ini? Kau ini aneh sekali ya. Kau baru lahir aja kau udah ngomong gitu sama aku. Ditanya udah kejang-kejang, nangis. Kau yang kejang-kejang. Hati-hati, ingat umur. Dari kau nggak beradab. Kristen apa Ingat kau? umur. Ingat Hah? umur. Apa kau? Ingat Udah, umur. tenang hamba ini. Ingat umur, jangan kau ajarin aku ingat umur. Iya, Mari kita ingat diskusi. umur. Iya. Kau hanya bisa berbicara ketika kau hidup. Ya, Iya, memang kita ingat mau umur. diskusi ya ini. Ini udah malam, ingat umur. Udah malam. Kau ajar-ajarin masalah udah malam. Iya, kalau udah Nggak tua usah itu pakai iya. Itu perkataan manusia itu. kalau dua tua itu tidur, tenang, jangan kejang-kejang. Bos, Tua. lempar dia Apa yang turun kita aja, kejar? Bos. Tunggu aja loh. Bos, lempar dia turun aja, Bos. Iya, host, dia udah tua, host. Nanti kena Dia stroke tua. dia tanggung jawab Ayo. ya, host. Host, nanti kalau dia kena Siapa yang stroke tidak tanggung jawab ya. beretika? Ya, apa Semua pokoknya sama beretika aku. di sini. Oke, siapakah Tuhanmu hamba Hina? Tuhanku nggak bisa terukur. Apalagi? Apa kau? Kau punya Tuhan yang terukur. Apakah pantas kau disebut Kristen? Menurut itu menurutmu. Memang kau ini menyamar aja kerjamu terus menyamar. Kau ini. Udahlah, ingat umur, jangan Ingat jangan umur. Gantian sel. Salah, pertanyaanmu salah. Gini Udah, sel, kau diam, Hina. kan Kristen dia. Apakah Tuhanmu Yesus, Hamba gitu aja? Dia bukan orang. Apakah Coba Tuhanmu tanya, Yesus? Coba tanya, bertendang dia, Os. Oh, saya nanya, coba tanya, Os. Saya tanyakan ya, Hamba Ina, apakah Tuhanmu Yesus? Saya nggak mempertuhankan Yesus. Nah, ini dia, berarti bukan Kristen, host. Sudah. Siapa bilang? Turunkan, enggak betul nih. Nanti kena stroke dia. Enggak, maksudnya dia tidak menuhankan manusia, dia menuhankan Bapaknya. Iya. Dia nanti kena stroke. Kok kena stroke? Kok Di mana-mana orang Kristen itu menuhankan Yesus. Apa aja belum Dia mengaku. tidak, berarti dia bukan Kristen. Dari mana? Turunkan dia dulu. Iya, kasihan Turunkan kita dia dia dulu. udah tua, nanti kena stroke. Kenapa aku tua? Ini kita sudah naik ini. Ingat Saya rindu umur. dengan Bang Suma juga sama. Ini ada narasumbernya itu Bang Juma, kamu ini kok Gak bandel. usah kau gitu, gak usah pakai narasumber. Kau berbicara dengan saya. Kau itu Narasumbernya tidak ada. punya ilmu, kau. Narasumber perkataan manusiamu. Kau diam Kamu sudah. udah Kau tua. diam Usah kita saja dua diskusi. ekor aku. Masolang generasi. Masalah generasi dibuat hamba ini. Saya menghadapi suara saya ini. Astaga. Ya, kamu Makanya kau diam. Silakan saudara diskusi. saya, tidak semua orang yang menganggap dirinya Kristen itu menyembah Yesus. Iya, itu Ada iya. yang menyembah Tuhannya Yesus karena Yesus mengajarkan menyembah kepada Tuhannya. Begitu. Karena dia sudah beragama. Dengarkan dulu dong. Agama Kristen. Arti Kristen itu pengikut Kristus. Tolong penonton, tolong penonton jangan injak percaya garis. Yesus, berarti kau bukan Penonton di luar Kristen. garis. Sekarang arti Muslim Penonton di luar apa? garis, Arti jangan Islam injak apa? garis penonton. Arti Islam apa? Coba kau jelaskan. Arti Islam apa? Islam itu selamat. Muslim itu orang yang berserah diri karena ingin Selamatnya selamat. dari mana? Ya, dari Selamatnya api dari mana? neraka. Dari api neraka lah pasti. Iya, maksudnya siapa yang penyelamat di dalam Islam itu? Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kayak gini diskusi hamba Hina, tenang, kau kejang-kejang. Allah, Aku lebih damai dari Bogor, sini. Barakallah. itu pernah Iya, membangkitkan tenang, orang Damai dari mati enggak? sini. Kau jangan atur aku. Astaga. Suka kau turunkan host, itu kan enak diskusi santai. Ini Jangan bilang begitu. Jangan kau atur. Sesama manusia nggak dilarang. iya, kau itu udah tua, Ya, kau usah pakai iya itu hanya perkataan duniamu. ini udah tengah malam, kau teriak-teriak. Nggak Ingat usah umur ingat udah Kau tua. lebih dahulu mempelajari itu. Apa yang kau pelajari sudah lebih dahulu kau hanya berpatokan kepada Iya, dalil. Kau ingat berpatokan kepada umur. dalil. Ada narasumber Ada itu. hebatan mana? Jangan bawa fisik Ada dalil apa? bro. Diskusi jangan bawa fisik. Saya udah mengetahui itu sebelum ada dalil. Saya udah mengetahui itu.
Coba. Dengarkan orang ngomong. Nggak usah kau dengarkan, katakan dengarkan. Kau aja gak mau mendengarkan. Itu dengarkan orang ngomong. Osnya Bagaimana ngomong itu kau aja gak mau mendengarkan? Bagaimana aku mau mendengarkan? Punya komal. Ini bukan komalmu ini. Ini komal orang. Kau mau mendengarkan aku mau mendengarkan kamu. Iya, ini komal orang ini bukan Aku komalmu. juga bisa bilang iya Tenang. kepada kamu. Astaga. Jangan pakai astaga. Ya, Jangan masih mau ketawa datang kok Bang besok. Juma. Kamu Ya. tawa aja Bang Juma ini. Masih mau Orang aku datang besok. Ini saudara sepupu antum di Juma. Ini pokok soal ini. Oke, mohon maaf. masalah generasi. Lanjut bang. Antum perangnya bang. Sosor generasi. Ingat umur Pak Tua, ingat umur. Ngapain kok kayak Nggak gitu? usah Diskusi masalah aja. dengan umur. Umur saya udah diatur oleh Maha Pencipta. Umur saya udah diatur oleh Bapak. Masalahnya, dengar dulu. Masalah Ini atau umur masalahnya udah tengah malam. Kau teriak-teriak, umur udah masalah tua. tengah malam juga Dan waktu dia yang kena mengasih Bapak stroke. bukan kamu. Udah minum tua tadi Pak Tua. Tidurlah. Udah bisa Bukanlah tidur tuak, itu. bukan saya yang minum tuak. Yang minum tuak Jadi- itu hanya mulutku. Berarti bukan kamu. Bukan. Oh, bukan mulutmu ya. Iyalah. Oh. Gimana sih? Mau Iya, sebagaimana? iya. Nah, udah kop itu kok. Bah, baik do. Wala alak batak do. Dai, pardede. Berdiri. Oh, berdiri. Hah, masih mau. Alak kondang di bawah tempat sebata kasih utut don. Tahu mereka itu semua. Tanyalah kalau tahu. Mana tahu orang Tahu. sebata orang ini. Apalagi saudara saya Bang Juma itu tahu dia. Oh iya Orang Sebat. tahu. Mana tahu dia. Udah dibilang utut aja Kenapa dia nggak diam. tahu? Tahu lah. Tahu dia. Oke lah kalau Ya tahu. sip Babami, diam kau. Sip Bapak Mi katanya. Artinya apa itu? Kau diam, nggak usah banyak cerita. Dengarkan aja tuh nasihat orang tua itu. Jangan kau naikkan kakek-kakek diskusi nanti kena stroke. Astagfirullahaladzim. Kakek-kakek itu udah bisa tidur nih jam-jam 12 segini udah tidak bisa tidur. Jangan nyerang pribadi, Sel. Waduh, kau itu. Ini manusia halu, Kristen apa Islam? Manusia halu. Halo bang. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam bang, Muslim bang. Memang repot saudara-saudaraku Kristen ini. Ajaran Paulus sudah doktrin sama mereka. Repot memang. Iya. Ajaran Paulus atau ajaran Nabi Muhammad? Ajaran Paulus sudah didoktrin. Gitu ya. Harga mati buat mereka. Sementara ajaran Yesus nggak pernah diikutin. Gitu ya. Sementara Yesus mengatakan, aku bukanlah Tuhan. Datang Paulus, Yesus adalah Tuhan. Kalian juga mengikuti Muhammad. Nggak pernah Waduh, mereka. ini Kristen Los Panos. Silakan. Saya Islam tapi saya tidak bersahadat. Kamu itu Kristen cuman ganti akun. Ngawur aja kau. Siapa nih inilah. Ini Kristen ini. Kayak Ganti akun Paulus ini. ya. Ganti nama. Kayak Paulus nyamar-nyamar. Saya bilang saya Islam tapi tidak bersahadat. Karena tidak ada alam menurut malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, kamu harus bersahadat. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Tidak ada. Tidak. Di mana malaikat Jibril menyampaikan firman kayak gini kepada Nabi Muhammad? Tidak ada. Kalimat kayak gini kepada Nabi Muhammad tidak ada kan? Dalam Al-Quran tidak ada. Umat manusia itu diminta oleh pencipta langit dan bumi supaya kemudian mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, berarti kalian mengikuti ajaran Muhammad bukan mengikuti ajaran Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian di dalam surah Al-Araf ayat 158. Sederhana kok bagi orang Islam menjawab itu. Di mana alam menurut malaikat Jibril menyampaikan
menyampaikan firman apa? Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Itu jelas dalilnya. Ya, itu jelas dalilnya. Jangan bohong lama. Saya baca dalil kok jangan bohong pula. Gimana? Coba baca dulu. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasuli nabiyyil ummiyyi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'u la'allakum tahtadun. Dalil. Jadi Islam itu tidak seperti kalian. Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Kau pula menuhankan makhluk yang keluar dari kubur. Orang susah. Ada nggak Yesus mengajarkan untuk menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Ada nggak? Cepat bertobatlah ya kalian ini ya. Saya bertanya bang, ada nggak? Ada nggak saudaraku Yesus mengajarkan untuk menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Ada nggak? Bertobatlah ya Ban Juma. Ada. Itu artinya Anda sudah kalah. Saya tidak kalah Ban. Kan saya bertanya Anda tidak menjawab. Ada tidak Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal, menyembah, menuhankan makhluk yang keluar dari kubur? Ada enggak? Ada enggak Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Ada enggak? Saya mengatakan kepada Anda tidak bisa menjawab di mana Allah menyuruh malaikat Jibril menyampaikan dua kalimat syahadat. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Dah, di mana di surat berapa? Aku udah jawab itu. Aku udah jawab. Aku bahas. Kamu bertanya tentang Quran, saya jawab Quran. Ngapain saya ikuti seleramu yang hanya manusia terjemah? Sorry lah, maaf ye. Allahu Akbar, Masya Allah. Bebal. Ini siapa ini? Ayo diskusi yang bagus-bagus aja, nggak usah perang-perang PC, nggak usah perang-perang hina-hinaan. Malam. Sebentar, sebentar. Mana si Viko tadi itu? Bang Juma, aku mau tanya. Boleh bang, silakan. Boleh Bang Juma. Nggak mau diskusi? Boleh. Ya, ketika seorang mualaf masuk Islam ya, harus mengucapkan kalimat syahadat ya, Bang Juma ya. Iya betul. Ya, harus itu ya. Siap. Nah, ketika Nabi Muhammad kan ada jin pendamping ya, ada jin pendamping Muhammad. Iya. Itu dia ajak masuk Islam. Itu apakah jin itu mengucapkan kalimat syahadat, Bang Juma? Ketika kemudian berbicara terkait dengan makhluk di luar daripada manusia, kapasitas kami sebagai seorang muslim tentang makhluk gaib itu dibatasi oleh Allah. Tapi yang pasti Nabi Muhammad mengislamkan jin yang ada pada dirinya. Itu bang, itu pengakuan Nabi Muhammad. Iya, itu pengakuan Nabi Muhammad. Artinya jin itu mengucapkan kalimat syahadat apa enggak? Iya. Dan yang tahu itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya dia mengatakan nggak tahu berarti. Iya, karena itu kan hal gaib, abangku. Sekarang saya ingin bertanya hal yang sama. Enggak, maksud saya itu. Maksud saya gini, setiap orang setiap orang masuk Islam wajib mengucapkan kalimat syahadat. Orang kan bang, orang ya? Iya. Ketika Nabi mengajak setan untuk masuk Islam, apakah setan itu? Bedakan, itu bukan setan, itu jin, abangku.
Itu bukan setan, itu jin. Jin itu kan sama dengan setan, Bang. Oh enggak, beda. Disinilah kekeliruannya Anda. setan Bang, sudah pasti. Enggak, saya mau bangsa- tanya itu aja. Apakah setan sudah pasti bangsa jin. Jin belum tentu setan, gitu. Iblis itu sudah pasti sebangsa dengan makhluk gaib, tapi tidak semua makhluk gaib itu adalah setan. Ingat itu. Sejak kapan gitu, Pak? Jangan Sejak kapan, memperbaiki diri. Jin dan iblis itu beda. Jin itu sama dengan setan, Bang. Enggak, tidak saudara. Enggak. Jin Mana dalilnya? itu adalah Mana dalilnya? orang makhluk Mana yang dalilnya? membuat manusia itu jatuh dalam dosa. Nah, itu iblis Jin. itu iblis, bukan jin. Makanya kan nabi itu pernah tersesat karena didampingi oleh setan, itu loh. Kalau yang sesat itu adalah dia yang tidak mampu menjadikan setan yang ada dalam dirinya itu tunduk kepada dirinya. Ya, Nabi Muhammad mampu membuat jin itu tunduk kepada dirinya. Nabi Muhammad, coba Anda lihat, sabar dulu. Nabi Muhammad Buktinya dia tersesat itu. Buktinya dia tersesat. Sabar dulu Bang, sabar. Jangan karena kebencian kita kemudian kita saling ngotot-ngototan ya. Dengarkan aja dulu. Dengarkan aja dulu abangku. Dengarkan aja dulu abangku. Dengarkan dulu saya. Dengarkan aja dulu abangku. Dengarkan dulu abangku. Dengarkan. Boleh enggak Anda mendengarkan? Kalau Anda nggak mau mendengarkan, ya silakan Anda berbicara. Ya, artinya saya mau mendengar penjelasan dari Pak Hendra. Ya sudah. Apakah jin itu berarti saya harus kalimat berbicara syahadat kan? apa tidak? Tapi kalau saya nggak diberi ruang untuk berbicara, gimana ceritanya saya mau bicara? Anda aja yang mau didengar. Mengucapkan apa enggak gitu loh. Ya oke. Boleh saya bicara? Mengucapkan apa enggak? Boleh saya bicara? Lah iya, jawab dulu. Mengucapkan apa enggak? Boleh saya bicara? Oleh jin itu. Boleh saya oleh bicara? Jin itu loh. Boleh saya Jin bicara? yang masuk. Boleh Jin saya yang masuk bicara? Boleh Islam saya itu loh. bicara? Loh, dia bagus. Harus peka dong moderator. Orang yang kayak gitu itu bukan mau belajar, itu mau menghina. Al-Quran mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia illa liya'budu, kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu kemudian membuat jin qarin ini tunduk beribadah kepada Allah, berarti selayaknya bangsa Arab jahiliyah diajak kemudian Nabi Muhammad untuk tunduk beribadah menyembah hanya kepada Allah, maka demikianlah umat Islam Arab jahiliyah menjadi tidak jahiliyah lagi, melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta, menjadi contoh bagi orang-orang di luar bangsa Arab untuk beribadah hanya menyembah kepada Allah. Demikian juga jin qarin yang tunduk kepada ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda bertanya, apakah dia mengucapkan? Makhluk gaib yang hanya tahu adalah mereka yang diberi karamah oleh Allah. Sekarang pertanyaan saya balik, 2 Korintus 12 nomor 7. Supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku Paulus diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan setan untuk menggocok aku. Pertanyaan saya, apakah setan yang ada di dalam tubuh Paulus tunduk kepada Paulus menjadi Kristen, sama seperti orang Roma Yunani tunduk kepada Paulus menjadi Kristen? Itu pertanyaan. Dan Anda kalau tidak bisa menjawab malam ini, silakan Anda bawa pulang, tanyakan kepada pendeta. Saya tunggu jawabannya 2 jam sebelum kiamat. Mudah-mudahan jawabannya adalah iblis yang masuk di dalam tubuh Paulus juga ikut menjadi Kristen. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan. Tolong saudara Kristen jangan berdasarkan kebencian. Diskusi kita itu bukan cuma antara Anda dengan saya. Banyak orang, anak-anak kita yang mau belajar, adik kita yang mau belajar, orang tua kita yang ingin tahu. Supaya kita itu memberikan ilmu kepada mereka, bukan kebencian.
bukan kebencian. Nabi Muhammad mampu mengislamkan separuh penduduk bumi. Mampu apa? Susahnya bagi dia mengislamkan kemudian jin yang memang betul-betul ingin taat kepada Allah. Nah, sekarang Paulus mampu nggak mengkristenkan iblis yang ada dalam dagingnya? Apa itu? Ada babi. Itu pertanyaan serius. Itu pertanyaan serius. Mampu nggak Paulus mengkristenkan iblis yang ada di dalam tubuhnya? Atau jangan-jangan iblisnya yang menjadikan Paulus menjadi pengikutnya? Itu pertanyaan serius. Allah. Siapa yang bisa ditundukkan di sini? Paulus yang tunduk kepada iblis atau iblis yang tunduk kepada Paulus? Ayo. Karena ada nubuat Yesus terkait dengan orang yang bertaubat yang seangkatan dengan Yesus dalam Matius 12 nomor 30. Wow. 38 sampai nomor 40. Ada seorang yang bertaubat, iblisnya keluar mencari tempat persinggahan di padang gurun, tapi iblis itu tak menemukan tempat. Akhirnya dia kembali kepada orang yang bertaubat tersebut. Lalu setelah orang bertobat ini ditemukan benar-benar bersih bertobat, keluarlah iblis itu dari dirinya dan memanggil 7 iblis lain yang lebih jahat untuk masuk kembali ke orang yang tadi bertobat. Sehingga orang bertobat itu di dalam dirinya sudah ada 8 iblis dan menjadi semakin buruklah keadaan orang yang tadinya bertobat. Itu siapa itu? Itu seangkatan Yesus. Siapa orang yang bertobat kemudian semakin jahat setelahnya? Dan siapa yang mengaku pada dirinya ada iblis yang menggojo dirinya? Jadi diskusi itu apa ya bilangnya? Kita harus punya senjata untuk menangkis dan menyerang lawan kita diserang. Tapi dengan materi-materi yang ilmiah. Jadi kita tidak kemudian terjun di dunia debat hanya karena kebencian. Diupayakan bisa memberikan ilmu kepada yang mendengarkan. Ada hal yang bermanfaat yang terlontar dari mulut kita. Jangan hanya hujatan, kebencian, pertanyaan yang seakan-akan begitu kita tanya kepada Islam, pasti Islam keok. Belum tentu. Kayak yang tadi pertanyaannya, apakah itu setan atau jin? Bukan setan, itu jin. Itu jin. Beda setan dengan jin. Selayaknya kemudian Anda dalam kitab Anda mengatakan bahwa malaikat itu adalah iblis. Padahal itu adalah 2 makhluk yang berbeda. Gitu kawan. Jadi kalau misalnya kita ingin menganggap agama kita itu benar, aku pasti agamanya benar. Nah, coba buktikan. Ketika ditanya, apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Apa jawaban saudara? Mengatakan tidak, faktanya iya. Mengatakan iya, berarti neraka. Kan serba sulit kan? Serba sulit. Agama ini membuat kita bingung. Maka apa yang terjadi? Tutup mata, tutup kuping. Bang semua penyesat, gak tahu apa-apa. Gitu aja. Padahal sejatinya kita ini, kata Yesus, kasihi Tuhanmu dengan apa? Dengan akal. Berarti kita harus beragama dengan akal. Bukan cuma doktrin dogma. Dijanji-janji surga. Tapi ternyata syaratnya tidak terpenuhi. Coba ditanya Yesus, Yesus, apa syarat masuk surga menurut Yesus? Matius 19 nomor 16 ketika ditanya. Apa yang pertama kata Yesus? Lakukan segala perintah Elohim. Nah, syarat pertama Kristen lakukan nggak? Lakukan nggak itu? Tidak. Syarat kedua, jual seluruh hartamu berikan kepada si miskin. Kristen lalui nggak? Nggak juga. Lalu ikutilah aku. Nah, setelah 2 ini lulus, baru ikuti aku. Ada yang tidak melakukan yang pertama. Lakukan segala kehendak Bapa. Tidak juga melakukan yang kedua. Jual hartamu lalu menjadi pengikut aku. Tiba-tiba aja teriak dari belakang, Sos ikut dong Sos. Sos ikut. Ikut dong. Ikut lari dari belakang dengan kulupnya. Di mulutnya masih ada daging babi terselip di gigi. Ingin ikut ke Yesus. Gimana ceritanya? Syarat pertama menjadi pengikut Yesus itu 1. Melakukan seluruh perintah Bapa. Matius 19.
16, 17, 18. Kedua, jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Baru setelah kamu lulus dari dua syarat ini, kata Yesus, barulah kau bisa mengikuti aku. Ada yang lewat tembok pagar, masuk, shush, aku ikut kamu ya, shush. Ngomong kayak gitu, kulup masih tergantung. Di gigi ada terselip daging babi. Gimana bisa? Maka pantaslah Yesus mengatakan, apa lu bilang? Maaf ya, sorry lah, aku tidak mengenal kalian. Bukankah kami dulu bernubuat? Bukankah kami dulu bermujizat? Pakai namamu loh. Hah, enak kali kau ngaku-ngaku. Bukankah saya sudah mengatakan waspadalah kalau pada penyesat yang datang kepadamu, dan penyesat itu adalah Kristus, dan Kristus itu mampu melakukan tanda dahsyat dan mujizat dahsyat. Hah? Dia bisa melakukan mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat memakai namaku. Wajar kalau kau bisa bermujizat pakai nama itu. Wajar kalau kau bisa mengusir setan pakai namaku. Karena memang Kristus palsu dibekali dengan ilmu dan kemampuan seperti itu. Begitu ketemu denganku, aku tidak mengenal engkau. Aku tidak mengenal engkau. Hanyalah daripada aku engkau semua adalah pembuat kejahatan. Masih mau kau datang besok? Masih mau? Berarti nama Yesus hebat kan? Hebat memang, hebat. Itu. Hebat. Tapi apakah kemudian apakah kami kemudian jatuh cinta dengan kehebatan itu? No, sorry lah, maaf ye, maaf. Biarkan kami hancur. Yang penting bersama dengan iman kami, daripada kami memakai nama Yesus tapi kelak dilemparkan ke dalam api neraka. Ayo. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Mampus. Jadi, saudaraku yang dikasihi, yang saya kasihi, di dalam Matius 19, Yesus ditanya oleh orang-orang pada zamannya, "Guru yang saya hormati, apakah perbuatan baik yang bisa aku lakukan supaya aku bisa masuk surga memperoleh hidup yang kekal?" Ini pertanyaan. Apa jawab Yesus? Lakukan segala perintah Allah, turuti segala perintahnya. Yang kedua, jual segala hartamu lalu berikan kepada si miskin. Jika kamu sudah lulus dua syarat ini, barulah kamu boleh menjadi pengikutku. Kristen sudah melakukan segala perintah Bapa enggak? Enggak. Sudah menjual seluruh hartanya untuk diberikan kepada si miskin enggak? Enggak. Terus gimana ceritanya mau menjadi pengikut Yesus anak Maria? Berarti mereka ini bukan pengikut Yesus anak Maria. Dan Paulus juga memang sudah mengatakan itu. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari anak Maria, tapi dari Yesus Kristus. Nah, siapa yang Yesus Kristus yang bukan anak Maria? Ayo. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Siapa yang mengatakan, siapa yang memakai nama Yesus tapi bukan anak Maria, kata Yesus? Siapa? Siapa yang memakai nama Yesus tapi bukan anak Maria? Siapa menurut Yesus? Siapa? Adalah waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Siapa yang datang memakai nama Yesus tapi bukan anak Maria? Siapa? Siapa yang memakai nama Yesus tapi bukan anak Maria, bukan anak manusia? Siapa? Paulus anak manusia, Bung. Siapa yang memakai namaku tetapi bukan anak manusia? Kata Yesus, penyesat. Ayo, waspadalah wahai muridku kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku. Penyesat itu datang dengan memakai nama siapa? Akulah Yesus. Memakai nama Yesus. Ayo,
Ayo. Jadi kalau dikatakan ikutlah denganku, syaratnya harus dua ini kamu ikuti. Jika kamu sudah melakukan dua hal ini, kata Yesus, datanglah kemari dan ikutlah denganku. Apakah saudara Kristen sudah melakukan segala perintah Elohim? Nehi merica ketum berjahe. Apakah orang Kristen sudah menjual seluruh hartanya dan diberikan kepada si miskin? Ente leheng ente. Lalu kenapa mereka mengatakan pengikut Yesus? Sementara untuk menjadi pengikut Yesus dua syarat tadi. Matius 19, nomor 16, nomor 21, 22. Kalau kau sudah sempurna melakukan itu semua, barulah kau datang kemari dan ikut aku. Kalau kau tidak melakukan itu, datang ke aku. Piye toh mas? Lalu aku tidak mengenal kamu. Kamu semua adalah pembuat kejahatan. Kamu melakukan gak apa yang diperintahkan oleh Bapak? Melakukan dong. Coba turunkan celana lo. Ketepak. Si Ucok masih pakai helm. Coba periksa lagi gigimu. Mulutmu bau babi. Gimana? Bapak menginginkan kudus itu bersunat. Kudus itu tidak makan babi. Gigimu sela-selanya banyak daging babi. Gimana? Jadi pengikutku. Syarat pertama kamu nggak lalui. Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, jika kamu ingin mendapatkan kebenaran hidup kekal, lakukan segala perintah Bapak. Perintah Bapak ya Ucok potong. Perintah Bapak ibadah ya hari Sabtu. Perintah Bapak ya ibadahnya di sinagoge. Perintah Bapak yang mandi tahir, mandi junub. Perintah Bapak lepaskan terompa, lepaskan sepatu, sendal merek apapun, sendalmu lepaskan. Kalau pingin masuk rumah ibadah baik suci. Pesan Bapak jelas loh, kulub harus bersih. Pesan Bapak, jangan kau masukkan makanan haram ke dalam perut lu. Kamu napasmu ketika kamu tarik, aromanya bau babi. Kau hembuskan, aromanya bau anjing. Kau bersin, aromanya bau kera. Kau nguap, berasa bau biawak. Nah itu semua makanan yang diharamkan oleh Bapak. Gimana kamu bisa menjadi pengikutku, mendapatkan hidup yang kekal? Edan. Gimana bisa? Ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang hal yang baik? Hanya ada satu yang baik, bukan dua, bukan cuma satu doang. Jangan kau pikir menyembah kepada sesamamu makhluk itu baik, jangan. Satu doang yang baik, kata Yesus. Hanya ada satu yang baik. Tetapi jikalau kau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Selamat malam Bang Kuma, saudara semua, selamat malam. Malam. Silakan. Jadi tadi saya luar biasa ya mendengar Bang Kuma bilang bahwa kalau tidak sunat berarti pasti neraka, tidak bisa surga. Makan babi pasti neraka, tidak masuk surga. Bang Suma, saya pengen tahu. Kata Yesus. Sebentar Bang Suma, saya pengen tahu. Ya, nanti saudara tunjukkan kata Yesus di mana bahwa tidak sunat. Dan oke. Nanti ya. Tapi saya ingin sebelum kita ke sana, saya ingin tahu. Tolong Bang Suma tunjukkan kepada saya di mana data saudara bahwa Adam itu diusir dari surga. Ya, kalau dalam keimanan saudara itu karena gara-gara tidak makan babi atau tidak sunat. Ada enggak? Siapa yang mengatakan itu? Loh, yang Bang Suma bilang tadi yang mengatakan itu siapa? Loh, tadi Bang Suma bilang. Bang Suma tadi bilang ngomong apa tadi Bang Suma? Kalau tidak masuk sunat itu tidak masuk surga. Terus kalau itu kata Yesus, makan babi tidak masuk surga. Maka saya minta datanya. Yesus yang mengatakan itu, Ayo Matius 19.
Itu Yesus yang mengatakan, bukan aku. Sekarang saudara bilang kata Yesus ya, kita buka ya, saudara. Ya. Kita buka Matius Ya. 19. Yes. Bentar ya. Berarti yang tadi Bang Suma ambilnya dari kata Yesus ya? Iya dong, kata Yesus itu. Ya. Matius 19 Ayat 16, Paman. 16. Iya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Iya. Udah, itu aja. Masih kurang jelas? Saya buka 17. lagi. Loh, tadi Anda minta 16. Kan belum selesai, Cak Ayu. Ini datanya ya. Iya. Ini datanya. Iya. Ada seorang, ini permintaan Bang Suma ya. Ya, Anda yang minta, bukan saya kok. Ada seorang. Anda kan yang minta. Yesus bilang kalau makan babi tidak sunat masuk neraka ya. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Iya, kata Yesus. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah ya yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini di sini aja. Kan tadi Yesus. Ini kan Yesus yang berkata. Ini bukan perkataan Yesus, saudara. Kan itu ditanya Yesusnya. Lalu perkataan Yesusnya di ayat berapa? Nomor berapa? Loh, tadi Anda bilang ayat 16. Kan bisa Yesus. kau geser ke nomor 17-nya. Jangan bodoh kali, bah. Udah, turunkan, host. Kayaknya sudah gila permanen ini. Kau turunkan. Dibawa aja, Bang, dibawa. Jangan mempermalukan saudara Kristen. Kan saya tadi menjawab, bukan aku, tapi Yesus. Mana dalilnya? Lawang dimulai dari nomor 16 toh. Kan ditanya. Nah, tuntut itu harusnya kau cari. Mana ucapan Yesusnya? Ya nomor setelahnya, Cak Ayu. Apakah sebabnya engkau bertanya kepada aku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ada nggak perintah Allah jangan makan babi? Ada. Gitu aja kok repot. Ada nggak perintah untuk bersunat? Ada. Perjanjian kekal malah itu. Dan Yesus berkata, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Nah, ada nggak dalam hukum Taurat larangan makan babi? Ada. Ada nggak yang menghilangkan? Ada. Siapa? Paulus. Maka menurut Yesus, Paulus itu masuk ke dalam mana? Neraka apa di surga Paulus ini menurut Yesus? Nah gitu toh. Kalau belajar itu gitu. Jangan memperbodoh diri. Kalau bodoh dipelihara itu bisa-bisa ujungnya jadi gendeng, edan. Gitu loh. Gitu aja kok. Gampang itu. Dipahami itu yang tertulis di Bible. Jangan mempersulit diri dengan dogma. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain melakukan hal yang sama, tempatnya di mana menurut Yesus? Oke, Juma. Ya, tempatnya di mana? Ya. Oke, ayo kita debat, yuk. Ya, jangan emosi tapi ada gunanya ya. Siapa jangan mau masuk neraka, Juma? Siapa yang mau? Oke, pertanyaan saya tadi, Bang. Surat Maryam 71:5. Apakah Paulus siapa yang mau masuk neraka? Apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Orang gila yang mau masuk neraka. Akan ditanya. Maryam 71 jawab dulu itu. 72-nya jelas Islam masuk surga. Lagu lama itu. Gak usah nangis lah. Ini pertanyaan serius loh. Pertanyaan bukan menghina ini. Ini pertanyaan menggugah hati. Kalian kan saudaraku punya intelektual. Kalian kan punya logika. Berpikirlah. Kata Yesus itu apa? Barang siapa? Berarti siapapun.
Siapapun. Apakah Nabi Muhammad menghapus hukum Torah, meniadakan hukum Torah? Tidak. Kok tidak, Bang? Kenapa kalian bisa makan onta? Ya tidak dong, karena tidak ada Taurat datang kepada Nabi Muhammad. Yang dikatakan Taurat itu datang kepada Nabi Muhammad, kalau Taurat itu diperuntukkan untuk beliau. Taurat itu hanya untuk Bani Israel, Bani Yakub. Paulus Bani Yakub enggak? Bani Yakub Paulus itu. Filipi 3 nomor 5. Jelas dia mengaku bahwa dia adalah keturunan Benyamin, anak Yakub. Berarti Paulus itu adalah keturunan Yakub, keturunan Israel. Ada nggak dia meniadakan itu? Meniadakan? Iya tadi. Saya bukan pengecut, saudaraku. Yang meniadakan hukum ya. Kalau Nabi Muhammad tidak ada hubungannya Nabi Muhammad dengan Taurat. Memang Taurat itu bukan untuk Nabi Muhammad. Jadi tidak ada Taurat bagi Nabi Muhammad, itu tidak masuk dalam kategori. Karena Taurat itu bukan untuk nabiku. Taurat itu hanya untuk Paulus. Adakah Paulus kemudian meniadakan hukum Taurat yang untuk dirinya ini meskipun yang paling terkecil? Kata Paulus, jangankan yang paling terkecil, Bang. Di dalam kitab Roma, catatanku, bab 6 nomor 14, pengikutku tidak lagi hidup berada di bawah hukum Torah. Berarti bukan cuma yang terkecil ditiadakan oleh Paulus, Bang, tapi seluruhnya. Maka renungkanlah. Masa lebih percaya Paulus daripada Yesus? Renungkan itu. Masa kami umat Islam yang lebih percaya Yesus daripada kalian? Ya, saya kira begitu, rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan pada malam hari ini bisa dijadikan sebagai edukasi. Kalau ada kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Yang pada intinya tujuan saya hanya memberikan edukasi, memberikan argumentasi sebisa mungkin bisa menggugah hati supaya kita bisa belajar. Bukan menghina, bukan menista, atau mengajak kita untuk intoleransi, enggak. Agama Kristen, agama yang memiliki amanat agung, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. 2, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Islam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kita kemudian dilindungi oleh negara untuk berpendapat di depan umum, menyampaikan kemudian di depan umum hal-hal yang menurut kita itu wajar untuk diperbincangkan. Islam dengan membawa etika jangan salah dan jangan merasa bahwa ini intoleransi, enggak. Silakan, mari kita bangun diskusi ini yang baik, diskusi yang elegan, yang cakupannya memberikan edukasi kepada anak bangsa baik Islam maupun Kristen. Saya kira begitu. Kalau tidak ada lagi Kristen, saya di pojokan. Kalau ada dan diizinkan, biar saya berargumentasi kembali. Silakan. Bos, kita cerita sedikit kan dari tadi ini Paulus yang diceritakan. Ini lagi. Lanjut bang. Oke. Jadi saya akan sedikit cerita ya, bahwa sebenarnya telah terjadi pembodohan berabad-abad bangsa Roma terhadap budaya Kristen. Oke, kita akan cerita sedikit sejarahnya kawan-kawannya. Jadi begini kawan-kawan ya, Paulus itu kembali mentahirkan dirinya setelah dia melakukan ajarannya atau menyebar ajarannya. Ini saya akan cerita sedikit kenapa, apa sebenarnya yang membuat Paulus ini menyatakan ketemu dengan Yesus ya, lalu menarik banyak pengikut. Begini sejarahnya kawan-kawan ya, perhatikan baik-baik ya. Sayang sekali literasi dari buku James Horaldak dalam bukunya Roman and Gospel telah di cancel di internet ya, kecuali kalau Anda bisa bobol linknya ya. Oke, jadi saya cerita begini kawan-kawan ya. Kenapa budaya Kristen tidak pernah bertanya kenapa sih Paulus telah mengajarkan ajarannya lalu pulang kembali ke Yahudi mentahirkan diri ya. Nah, jadi begini kawan-kawan,
Paulus ya itu tidak pernah memerintahkan ya para pengikutnya untuk memberitakan atau mengimani surat-suratnya. Tidak pernah tercatat dalam sejarah Paulus ya dengan ke-13 suratnya itu memerintahkan murid-muridnya untuk atau pengikutnya memberitakan atau mengimani ya. Yang menyuruh memberitakan mengimani surat-surat Paulus itu nanti bapak-bapak gereja di abad keempat. Sekarang pertanyaannya, pernahkah kita bertanya seperti ini ya? Kenapa sih Paulus itu yang tadinya Farisi, yang tadinya seorang pembunuh ya, murid-murid Yesus ya, lalu berbalik percaya kepada Yesus, menyatakan percaya kepada Yesus. Nah, begini ceritanya saudara ya. Saya bongkar-bongkar aja ya. Kawan-kawan, sebenarnya ini lama saya simpan, tapi saya bongkar saja supaya kita paham apa sebenarnya yang kita bahas-bahas dalam Bible itu ya. Jadi sudah terjadi pembodohan berabad-abad kawan-kawannya tentang Paulus ini. Saya ulang ya, Paulus hanya menyuruh memberitakan Injil di Galatia 1:8-9, tidak pernah menyuruh memberitakan surat-suratnya atau mengimani surat-suratnya. Itu nanti diperintahkan bapak-bapak gereja di abad keempat. Jadi begini kawan-kawan, ya di masa itu terjadi pergolakan besar